Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 91-100 ya. Semoga sehat selalu buat kamu. Selamat bersantai. Bab 91, Puan Arai Spiritual. Ketika Mu Chen menemukan segel spiritual di tangan gadis muda itu, Zhou Ye juga mendeteksinya. Segera, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa kota sembilan naga akan memiliki guru susunan spiritual. Namun, dari penampilannya, tampaknya gadis muda ini hanyalah seorang guru arai spiritual peringkat 1 biasa. Kalian orang-orang dari wilayahmu, cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Segel spiritual berputar di ujung jari ramping gadis muda itu. Dia melirik Zhou Ye dan yang lainnya dan berkata dengan suara lembut. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Alis Zhou Ye berkerut saat dia bertanya. 9 kota naga kami tidak mengenal wilayahmu. Oleh karena itu, kamu tidak dianggap sebagai tamu. Sudut mulut gadis muda itu meringkuk. Tak lama kemudian, segel spiritual di tangannya yang seperti batu giok dengan cepat melebur ke udara di hadapannya. Seketika, fluktuasi energi spiritual menyebar. Dengan sangat cepat, arai spiritual berwarna biru es terbentuk di udara, samar-samar memancarkan aura dingin. Karena kamu tidak pergi, maka jangan salahkan aku. Dengan dengusan lembut, gadis muda itu melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Cilingki tiba-tiba menyapu keluar dari arai spiritual, berubah menjadi tombak es yang ditembakkan ke arah Zhou Ye dan yang lainnya. Suara hembusan angin disertai dengan cilingki yang menusuk tulang. Melihat ini, mata Zhou Ye menjadi gelap. Namun, tepat ketika ia hendak mengambil tindakan, Mu Chen, yang berada di sampingnya, maju selangkah lebih dulu. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan apapun, tetapi udara di depannya berfluktuasi. Arai spiritual merah menyala dengan cepat terkondensasi. Tak lama kemudian, api menyembur keluar dan berubah menjadi tiang api yang menyembur keluar. Itu langsung menguapkan semua tombak es yang menembak ke arahnya. Melihat ini, gadis muda itu akhirnya berteriak kaget. Matanya yang indah memandang ke arah Mu Chen, kamu juga seorang guru susunan spiritual. Wanita muda ini, wilayahmu kami telah datang ke sini untuk memberikan kesempatan kepada kota sembilan naga. Dengan keberanian pemimpin Lei, saya merasa bahwa dia tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Tentu saja, mungkin juga saya telah melebih-lebihkan pemimpin Lei. Namun, jika demikian, saya khawatir kota sembilan naga tidak akan dapat mencapai apapun dalam hidup mereka. Mu Chen menatap gadis muda yang cantik itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berani berbicara tentang ayahku. Ketika wanita muda mendengar kata-kata Mu Chen, alisnya segera naik sedikit. Namun, saat dia hendak menyerang dengan marah sekali lagi, teriakan tiba-tiba terdengar, Yin Er, berhenti. Ketika Mu Chen mendengar teriakan ini, dia terkejut karena dia merasa suara ini agak familiar. Sementara Mu Chen mengerutkan kening, sesosok muncul di samping wanita muda itu. Dia menoleh dan langsung tertegun, kakak Lei Cheng. Di samping gadis muda itu ada seorang pria jangkung dan kuat. Lengannya telanjang dan dia adalah kapten tim badai yang Mu Chen temui di bidang spiritual utara, Lei Cheng. Haha, adik Mu Chen, bagaimana kabarmu? Lei Cheng menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum. Mu Chen, ketika wanita muda di sampingnya mendengar nama ini, dia terkejut. Matanya yang indah menatap Mu Chen dengan aneh. Matanya mengandung sedikit keingintahuan dan provokasi. Mu Chen dari Akademi Spiritual Utara yang mendapatkan entry unggulan. Lei Cheng tersenyum dan mengangguk, buka gerbang benteng. Paman kedua, tapi, ketika wanita muda itu mendengar ini, dia segera berkata. Lei Cheng melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah ide ayahmu. Baru kemudian wanita muda itu bergumam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan seseorang perlahan membuka gerbang benteng yang tebal. Mu Chen dan Zhou Ye saling memandang sebelum mereka masuk. Kakak Lei Cheng, mengapa kamu berada di benteng 9 naga? Setelah memasuki benteng, Mu Chen bertanya pada Lei Cheng dengan ragu. Haha, kakakku adalah master benteng 9 naga. Secara alami, aku juga ada di sini. Namun, aku biasanya membawa orang untuk berburu hewan spiritual. Oleh karena itu, kami membentuk tim petualang. Lei Cheng tertawa. Hei, kamu Mu Chen. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang guru arai spiritual. Sejak kapan Akademi Spiritual Utara menghasilkan siswa yang mengetahui arai spiritual? Wanita muda yang gagah berani itu juga menaksir Mu Chen. Dia melengkungkan bibir merahnya dan bertanya. Dari nadanya, sepertinya ada banyak kebencian terhadap Akademi Spiritual Utara. Hal ini menyebabkan Mu Chen menjadi sedikit bingung. Oh, ini adalah putri kakak laki-lakiku, Lei Yin. Gadis ini sangat menyukai arai spiritual dan memiliki sedikit bakat di bidang ini. Namun, benteng 9 naga kami tidak dapat mengundang master arai spiritual yang berpengalaman untuk mengajarinya. Dia telah menjelajah sendiri selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, dia dapat dianggap memiliki beberapa prestasi dan hampir tidak dapat dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 1. Lei Cheng memperkenalkan sambil tersenyum. Mendengar ini, Mu Chen memandang wanita muda itu dengan sedikit terkejut. Dia sebenarnya bisa menjadi master arai spiritual peringkat 1 sendirian. Sepertinya bakatnya di bidang ini tidak lemah. Namun, meskipun dia memiliki bakat untuk kultivasi arai spiritual, kultivasi energi spiritualnya tidak terlalu bagus. Awalnya, dia ingin pergi ke Akademi Spiritual Utara, tetapi pada akhirnya, dia tidak memenuhi persyaratan. Mu Chen menatap mata nona muda yang dipenuhi dengan kebencian.
Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa dia memiliki kebencian terhadap Akademi Spiritual Utara. Kalian datang karena masalah Gunung Mangyin, kan? Lei Cheng menatap Mu Chen dan Zhou Ye sambil bertanya. Zhou Ye mengangguk dan berkata, saya harus merepotkan Anda untuk memperkenalkan kami kepada pemimpin Lei. Kakak berkata bahwa kami tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Namun, karena kalian telah datang, aku akan membawa kalian karena Mu Chen telah membantuku sebelumnya. Namun, apakah kalian dapat meyakinkan kakakku atau tidak akan bergantung pada kalian? Lei Cheng berkata tanpa daya. Terima kasih, kakak Lei Cheng. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Lei Cheng tersenyum dan kemudian memimpin jalan. Wanita muda bernama Lei Yin menatap Mu Chen beberapa kali dengan matanya yang besar. Dia melengkungkan bibirnya dan mengikuti mereka. Mu Chen dan Zhou Ye mengikuti Lei Cheng ke Nine Dragon City. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang yang berkeringat dan berlatih. Aura orang-orang ini tidak lemah. Selain itu, ada bau samar darah yang tertinggal di sekitar tubuh mereka. Jelas bahwa mereka tidak mudah dihadapi. Kekuatan kota sembilan naga ini memang tidak lemah. Mereka berdua mengikuti Lei Cheng dan langsung pergi ke benteng utama. Di sana, seorang pria parubaya dengan penampilan kuat yang mirip dengan Lei Cheng sedang duduk di ujung meja. Matanya yang tajam menatap Mu Chen dan Zhou Ye saat mereka masuk. Jelas, orang ini adalah pemimpin kota sembilan naga, Lei San. Dia juga orang terkuat kedua di dunia bawah alam spiritual utara selain Yang Gui. Teman-teman dari wilayahmu, aku sudah tahu tujuan kunjunganmu. Lei San menatap Zhou Ye dan Mu Chen dan dengan ringan berkata, namun, ini adalah dendam antara wilayahmu dan Gunung Mangyin. Kota sembilan naga kita tidak akan berpartisipasi. Mendengar ini, hati Zhou Ye tenggelam. Kota sembilan naga ini benar-benar tidak mau membantu. Namun, saat dia hendak berbicara, sebuah suara lembut datang dari samping, Paman Zhou, biarkan aku melakukannya. Zhou Ye tercengang saat melihat Mu Chen. Melihat ekspresi serius pemuda itu, dia ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Pemimpin Lei, saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah sosok terkenal di dunia bawah alam spiritual utara karena tangan besi Anda. Namun, melihat Anda hari ini mengecewakan. Melihat Zhou Ye mengangguk, Mu Chen perlahan berjalan ke depan dan tertawa pelan. Mata tajam Lei San menatap Mu Chen. Namun, dia melambaikan tangannya dan menghentikan bawahannya yang marah. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk menggunakan psikologi terbalik pada saya. Aku ingin tahu apakah pemimpin Lei memiliki ambisi untuk membuat kota sembilan naga menjadi pemimpin sebenarnya dari dunia bawah di alam spiritual utara. Kata Mu Chen perlahan. Murid Lei San menyusut sedikit, tetapi dia masih tidak berbicara. Saat ini, Gunung Mangyin semakin kuat dan kuat di dunia bawah alam spiritual utara. Mereka secara bertahap memperluas dan menganeksasi beberapa kekuatan dunia bawah. Sekarang, mereka harus menjadi kekuatan terkuat di dunia bawah alam spiritual utara. Pemimpin Lei juga harus setuju dengan ini, kan? Lei San dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya. Pasukan Gunung Mangyin berkembang dengan cepat. Ambisi mereka jelas. Setelah ini, mereka memiliki bantuan rahasia dari wilayah Liu. Saya percaya bahwa ambisi mereka tidak terbatas pada ini. Mungkin, tidak lama lagi Gunung Mangyin akan menyatukan dunia bawah dari alam spiritual utara. Pada saat itu, kota sembilan naga hanya akan memiliki dua jalur untuk diambil. Yang pertama akan dianeksasi dan menjadi bagian dari Gunung Mangyin. Yang kedua adalah melawan. Namun, jelas bahwa kota sembilan naga Anda bukanlah Gunung Mangyin, lawan untuk saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Lei San berangsur-angsur berubah. Lama kemudian, dia akhirnya berkata, ini hanya tebakanmu. Ya, itu hanya dugaan. Tapi bagaimana jika itu benar? Pemimpin Lei, apakah Anda bersedia menggunakan masa depan dan kehidupan begitu banyak orang di kota sembilan naga untuk bertaruh bahwa Gunung Mangyin tidak akan melakukan hal yang sama? Anda harus tahu lebih baik dari kami orang seperti apa mereka. Mu Chen tersenyum. Sebelum datang ke sini, dia benar-benar memahami situasi dunia bawah alam spiritual utara serta gaya melakukan sesuatu Gunung Mangyin. Di dalam benteng utama, para petinggi Nine Dragon City saling memandang. Mata mereka sedikit serius. Jelas bahwa kata-kata Mu Chen membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang Gunung Mangyin. Jika mereka benar-benar mendapat bantuan rahasia dari wilayah Liu, mereka mungkin benar-benar memiliki ambisi semacam itu. Di dunia bawah alam spiritual utara, satu-satunya yang bisa melawan Gunung Mangyin adalah kota sembilan naga. Oleh karena itu, jika Gunung Mangyin ingin menyatukan dunia bawah alam spiritual utara, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap kota sembilan naga. Zhou Ye juga merasakan perubahan pada petinggi Nine Dragon City. Sedikit kegembiraan melintas di matanya saat dia diam-diam memberi jempol pada Mu Chen. Si kecil ini, saya tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan begitu tajam juga. Dia secara khusus memilih titik lemah Nine Dragon City. Apa yang kamu inginkan? Lei San mengerutkan kening. Nada suaranya akhirnya sedikit rileks. Awalnya, wilayahmu tidak ingin peduli dengan dunia bawah alam spiritual utara. Namun, karena Gunung Mangyin mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, wilayahmu secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, ini juga merupakan kesempatan bagi kota sembilan naga. Jika kita bergabung, kita akan dapat melenyapkan Gunung Mangyin. Pada saat itu, kamu akan menjadi dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Ruangmu untuk berkembang juga akan meningkat.
kata Mu Chen tanpa ragu. Kalau begitu, bukankah kota sembilan nagaku menyinggung wilayah Liu? Wilayah Liu adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Tidak bijaksana menyinggung mereka untuk wilayahmu. Lei San perlahan berkata. Tapi kamu tidak punya pilihan. Wilayah Liu meremehkanmu dan langsung memilih Gunung Mangyin. Sekarang, ini bukan pertanyaan apakah kamu akan menyinggung wilayah Liu. Sebaliknya, wilayah Liu akan membantu Gunung Mangyin menyingkirkanmu, batu sandungan. Mu Chen merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan sangat jujur. Pihak lain jelas ingin memusnahkan Anda, namun Anda masih khawatir menyinggung perasaan mereka. Itu terlalu bodoh. Lei San sedikit terpana, ekspresinya menjadi semakin jelek. Kata-kata Mu Chen terlalu tidak sopan. Saat ini, kamu hanya memiliki kesempatan ini. Jika wilayahmu tidak menyingkirkan Gunung Mangyin, kita hanya bisa mundur dulu. Namun, pada saat itu, yang tidak beruntung adalah kota sembilan nagamu. Mu Chen tersenyum. Namun, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, oleh karena itu, jika pemimpin Lei masih memiliki pandangan jauh ke depan, Anda seharusnya tidak peduli dengan peraturan yang berlebihan itu dan langsung bergabung dengan kami untuk menyapu Gunung Mangyin. Ini tidak hanya akan menyelesaikan potensi krisis Anda, tetapi juga akan memberi Anda peluang besar. Pemimpin Lei, bagaimana menurutmu? Suara Mu Chen berangsur-angsur menjadi lebih rendah saat dia berbicara. Di dalam benteng utama, atmosfer membeku. Semua petinggi Nine Dragon City, Lei Cheng, Lei Yin dan yang lainnya semua memandang Lei San, yang ekspresinya terus berubah. Keputusan selanjutnya akan menentukan nasib Nine Dragon City di masa depan. Waktu perlahan berlalu di bawah tekanan. Suasana hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi gugup. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Jika ini masih tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Lei San, maka dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk menghadapi Gunung Mangyin. Dalam keheningan yang mencekam, Lei San akhirnya mengembuskan napas. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Mu Chen yang gugup sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Oke. Kota sembilan naga kami akan bekerja sama denganmu dan melenyapkan Gunung Mangyin. Bab 92, suasana tegang di benteng utama langsung pecah karena kata-kata Lei San. Tidak hanya sukacita memancar keluar dari mata Zhou Ye, bahkan eselon atas kota sembilan naga diam-diam menghela napas lega. Mereka sebenarnya cukup berkonflik dan ragu-ragu antara untung dan rugi. Namun, karena Lei San telah membuat keputusan, mereka secara alami memiliki pilar pendukung. Haha, Kepala Lei, semoga kita senang bekerja sama. Zhou Ye menangkupkan tinjunya ke arah Lei San dan berkata sambil tersenyum. Lei San juga berdiri dan menatap Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya telah bertemu Mu Chen beberapa kali. Dia adalah orang yang luar biasa dan saya mengaguminya. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa putra yang dia ajar akan lebih kuat darinya. Pemimpin Lei melebih-lebihkan saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, itu saja. Mu Chen dalam hati merilekskan hatinya yang tegang saat dia menjawab sambil tersenyum. Kamu benar, Gunung Mangyin semakin arogan beberapa tahun terakhir ini. Mereka sudah mulai menggertak desa sembilan naga kita. Di masa lalu, aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi aku sudah mentolerir mereka. Tapi sekarang, tampaknya jika kita terus mentolerir mereka, aku khawatir kita hanya akan merusak masa depan dan kehidupan begitu banyak saudara kita di desa sembilan naga. Mata Lei San berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata, karena Yang Gui tidak ingin melepaskan kota sembilan nagaku, maka aku, Lei San, akan membuatnya menderita. Zhou Ye menganggukkan kepalanya dan berkata, orang-orang wilayahmu kita akan bergerak melawan Gunung Mangyin besok. Sedangkan untuk pasukan dunia bawah lainnya di pegunungan Mangyin, aku harus menyusahkan pemimpin Lei untuk mengurus mereka. Target utama kita adalah Gunung Mangyin dan kita pasti tidak akan bergerak melawan kekuatan dunia bawah lainnya. Lei San melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Reputasi kota sembilan naga kita dihormati oleh semua saudara di dunia bawah. Saya yakin tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kepala pemimpin Lei, seperti kata pepatah, saat memotong gulma, seseorang harus menghilangkan akarnya. Karena kita akan menyerang Gunung Mangyin, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan. Dia juga berharap Nine Dragon City akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Untuk memotong semua masalah di masa depan, Mu Chen berkata dengan lembut. Hei, masih muda, dia bahkan lebih kejam dari kita. Lei San terkekeh dan menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Matanya mengandung sedikit kekaguman. Sebagai seseorang dari dunia bawah, mereka paling menyukai kekejaman semacam ini. Yang Gui membunuh seorang tetua saya. Jika saya tidak membalas dendam untuk ini, saya khawatir saya akan lebih buruk daripada seorang wanita. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, ada apa dengan wanita? Apakah Anda memandang rendah wanita? Begitu suaranya memudar, teriakan lembut terdengar dari samping. Dia melihat Lei Yin memelototinya dengan mata besarnya yang indah. Mu Chen tersenyum canggung. Haha, Yinerku tidak kalah dengan pria manapun. Mu Chen, jangan menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang paling memahami pegunungan Mangyin. Jika dia membawa Anda ke pegunungan Mangyin, Anda dapat melewati pertahanan benteng itu dan langsung menuju sarang mereka. Lei San tersenyum. Mu Chen sedikit terkejut. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lei Yin dan berkata sambil tersenyum, saya salah sebelumnya. Saya harus menyusahkan Nona Lei Yin untuk masalah ini.
Meskipun aku membenci kalian dari Akademi Spiritual Utara, masalah ini sangat penting bagi kota sembilan naga kita. Secara alami, aku akan membantu. Lei Yin memutar matanya ke arah Mu Chen dan berkata, dan kudengar kau juga seorang guru susunan spiritual. Lalu besok, saya ingin melihat siapa yang lebih kuat dalam aspek ini. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Meskipun Lei Yin adalah seorang gadis, jiwa kompetitifnya tidak lebih lemah dari laki-laki. Tidak mengherankan jika dia menyimpan dendam terhadap Akademi Spiritual Utara. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik 9 kota naga besok. Kita akan kembali sekarang dan mempersiapkan pasukan kita. Kita akan menyerang Gunung Mang Yin besok. Zhou Ye tersenyum ke arah Lei San. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Mu Chen. Lei San mendecakkan bibirnya saat dia melihat kedua sosok itu menghilang di kejauhan. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk menangani Gunung Mang Yin? Jika ini menyebar, bukankah kekuatan dunia bawah lainnya akan berpikir bahwa kita tidak mengikuti aturan? Seorang anggota berpangkat tinggi dari Nine Dragon City berkata dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Mu Chen sebelumnya benar. Jika kita terus mematuhi aturan saat ini, aku khawatir kota sembilan naga kita tidak akan memiliki jalan lain untuk diambil. Lei San menghela nafas dan berkata, Gunung Mang Yin dan wilayah Liu diam-diam bekerja sama. Mereka memiliki ambisi liar, kita harus waspada terhadap mereka. Lewati perintahnya, semua saudara harus bersiap dengan baik. Kita telah bertahan selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak banyak orang yang ingat bagaimana kota sembilan naga kita bertarung selama bertahun-tahun. Lei San melambaikan tangannya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya, yang Bui ingin menghancurkan kita. Lalu kita akan mengambil inisiatif dan menghancurkan mereka. Keesokan harinya, di dalam kota Xiong, Zhou Ye dan yang lainnya telah membuat persiapan. Dengan teriakan, sekelompok besar orang bergegas keluar kota seperti banjir. Mereka membawa aura pembunuh dan langsung menuju Gunung Mang Yin. Sebelum memasuki pegunungan Mang Yin, Mu Chen dan yang lainnya bertemu dengan orang-orang dari kota sembilan naga yang datang untuk menerima mereka. Lei Yin memimpin sementara Lei Cheng dan beberapa ahli lainnya dari Nine Dragon City mengikuti. Kita akan pergi ke Gunung Mang Yin dari timur. Orang lain dari kota sembilan naga akan berkeliling dari barat. Ketika saatnya tiba, kita akan membentuk pengepungan dan memotong semua rute pelarian Gunung Mang Yin, kata Lei Yin sambil menatap Zhou Ye dan Mu Chen. Maka kita harus menyusahkan Nona Lei Yin. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan berkata, ayo pergi. Lei Yin terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Dengan lambaian tangannya, dia menunggang kudanya ke pegunungan Mang Yin. Kuku kuda mereka terbungkus kain tebal. Bahkan jika sekelompok besar orang bergegas lewat, itu tidak akan menimbulkan banyak keributan. Kelompok besar bergegas ke pegunungan. Dengan Lei Yin, yang akrab dengan medan, memimpin jalan, perjalanannya sangat mulus. Sepanjang jalan, tidak ada penghalang dari kekuatan dunia bawah manapun. Sepertinya Nine Dragon City telah membuka jalan. Dalam 2 jam singkat, rombongan besar sudah mendekati Gunung Mang Yin. Mu Chen memandangi puncak gunung yang menjulang tinggi dan terjal. Dia samar-samar bisa merasakan aura pembunuh merembes darinya. Jelas, perkemahan Gunung Mang Yin ini bukanlah tempat yang baik. Hanya ada beberapa jalan utama di Gunung Mang Yin. Namun, semuanya dijaga ketat. Jika kita menerobos dengan paksa, akan ada banyak korban. Oleh karena itu, saya akan membawa kalian melalui jalan gunung lain. Ketika saatnya tiba, kita akan melancarkan serangan mendadak dari belakang jalan utama dan mencabut benteng mereka satu persatu. Akhirnya, kita akan mengepung sarang mereka. Lei Yin menunjuk ke Gunung Mang Yin yang terjal dan berkata. Mu Chen dan Zhou Ye saling memandang dan mengangguk. Lei Yin melambaikan tangannya dan meninggalkan kudanya. Sosoknya dengan gesit bergegas ke Gunung Mang Yin. Di belakangnya, bayangan hitam diam-diam menyapu dan mengikuti dari dekat. Medan Gunung Mang Yin sangat curam. Namun, untungnya, orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah elit dari wilayahmu. Setiap dari mereka memiliki keterampilan yang layak. Oleh karena itu, mereka dapat mengikuti jejak Lei Yin dan melewati jalan kecil yang hampir berada di tepi tebing. Mereka diam-diam menyelinap ke Gunung Mang Yin. Di benteng di Gunung Mang Yin, sekelompok orang dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin sekelompok kecil orang. Dia terus-menerus memarahi dengan suara rendah, menyebabkan mata bawahannya menjadi cerah. Swosh swosh. Namun, tepat pada saat ini, serangkaian panah tajam ditembakkan dari hutan. Setiap panah sangat akurat, sebuah anak panah menembus tenggorokan. Serangan musuh. Serangan mendadak itu segera menyebabkan benteng itu jatuh ke dalam kekacauan. Namun, sebelum mereka dapat membunyikan alarm, bayangan hitam telah keluar dari hutan seperti dewa kematian. Menghadapi kemunculan tiba-tiba dari musuh-musuh ini dari belakang, berbagai pertahanan benteng sama sekali tidak efektif. Hanya dalam beberapa menit, di dalam benteng, mereka sudah benar-benar musnah. Kelompok bayangan hitam ini dengan cepat membuka gerbang benteng. Kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat menghilang. Hal yang sama terjadi pada waktu yang sama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, benteng yang didirikan di Gunung Mang Yin benar-benar tumbang. Di dekat puncak gunung, Mu Chen dan yang lainnya diam-diam berkumpul dengan orang-orang dari kota Sembilan Naga. Tatapan Lei San terasa dingin saat dia melihat ke puncak gunung. Benteng yang sangat besar bisa terlihat samar-samar di sana. Itu adalah sarang lama Gunung Mang Yin. Ayo kita lakukan, pertempuran berikutnya akan sengit. Tidak banyak ahli di benteng itu.
Tampaknya mereka semua telah berkumpul di sarang mereka. Yang Gui itu cukup licik. Lei San berkata dengan suara rendah. Mu Chen dan Zhou Ye juga dengan ringan menganggukkan kepala mereka. Di mata mereka, sedikit niat membunuh muncul. Benteng Mangyin. Benteng ini tampak sangat perkasa. Bagian luarnya terbuat dari baja dan tampak seperti benteng baja. Di atas benteng, ada banyak sosok yang berpatroli bola-balik dengan tatapan tajam. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak tertandingi melonjak ke langit, berubah menjadi cetakan telapak tangan energi spiritual. Itu menabrak gerbang yang seperti baja, menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat untuk sesaat. Serangan musuh. Sebuah suara tajam tiba-tiba merobek kesunyian di puncak gunung, menyebabkan benteng jatuh ke dalam kekacauan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas dan akhirnya bergegas ke puncak benteng. Mereka semua tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mengalihkan pandangan mereka. Di luar benteng, sekelompok orang hitam melonjak seperti gelombang pasang, mengelilingi seluruh benteng dengan sangat erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Niat membunuh yang mencengangkan itu memenuhi langit. Sialan, mengapa musuh baru ditemukan ketika mereka tiba di sini? Di mana benteng kita? Seseorang melihat formasi dan langsung berteriak. Jangan panik, cepat lapor ke bos. Semuanya, waspadalah. Petik 2. Zhou Ye dengan dingin melihat kekacauan di Gunung Mangyin. Segera setelah itu, raungan menggelegar terdengar, Yang Gui, keluar. Sekarang kamu telah membunuh orang-orang di wilayahmu, saatnya untuk membayar hutangmu. Raungan kuat Zhou Ye bergema di seluruh puncak gunung dan menyebabkan ekspresi orang-orang dari Gunung Mangyin berubah. Jadi orang-orang dari wilayahmu. Namun, bagaimana mereka tiba begitu cepat? Haha, Zhou Ye, aku sudah lama menunggu di sini. Jadi bagaimana jika kamu dari wilayahmu? Apa kau pikir aku takut padamu? Petik 2. Tepat saat raungan Zhou Ye bergema, tawa dingin yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar dari dalam kubu Gunung Mangyin. Segera setelah itu, seberkas cahaya muncul di langit di atas benteng. Saat cahaya menghilang, seorang pria kurus terungkap. Matanya cekung dan dia tampak sangat kejam. Bibir tipisnya membentuk lengkungan mengejek saat dia mencibir ke arah Zhou Ye. Mata Mu Chen dengan dingin menatap sosok di langit. Orang ini adalah orang nomor satu dunia bawah dalam alam spiritual utara, bos Gunung Mangyin dan pembunuh Chen Xiong, Yang Gui. Mata Yang Gui dengan tajam menatap banyak orang di sekitar benteng. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, di mana Gunung Lei? Karena kamu ada di sini, mengapa kamu bersembunyi? Sungguh pengecut. Petik 2. Ketika Mu Chen melihat ekspresi tak kenal takut Yang Gui, matanya sedikit menyipit. Tampaknya Yang Gui sudah menduga bahwa mereka akan pergi ke kota Sembilan Naga. Haha, Yang Gui, hidung anjingmu masih sensitif seperti biasanya. Tawa keras terdengar dari belakang. Lei San perlahan berjalan keluar dan menatap Yang Gui. Lei San, kamu cukup berani. Aku tidak mencari masalah denganmu, tetapi kamu benar-benar berani datang kepadaku. Apakah kamu berencana untuk menyatakan perang melawan Gunung Mangyinku? Yang Gui tersenyum pada Lei San dan berkata, berhenti berpura-pura di depanku. Jika aku tidak bergerak hari ini, giliranmu besok. Lei San melengkungkan bibirnya dan berkata, haha, sepertinya kamu tidak bodoh. Yang Gui menyeringai dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikannya. Dia berkata, tapi tidak apa-apa. Karena kamu datang kepadaku hari ini, itu menyelamatkanku dari beberapa masalah. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin menatap Zhou Ye dan Lei San dan berkata, tapi kamu idiot, tidakkah kamu tahu bahwa aku berani bergerak melawan wilayahmu karena aku takut balas dendammu? Ketika dia selesai berbicara, Yang Gui melihat ke dalam benteng dan tersenyum, teman-teman dari wilayah Liu, saatnya kalian menunjukkan diri. Desir, ketika Yang Gui selesai berbicara, energi spiritual yang kuat keluar dari benteng tersebut. Sesosok cahaya muncul di samping Yang Gui. Cahaya perlahan menghilang dan sosok yang dikenalnya terungkap. Menilai dari penampilannya, itu adalah tuan kedua wilayah Liu, Liu Zong. Liu Zong samar-samar tersenyum pada Zhou Ye. Tatapan dinginnya juga melirik Mu Chen, yang berada di sampingnya. Kemudian, dia dengan lembut menangkupkan tangannya dan suara dingin bergema dari puncak gunung. Zhou Ye, wilayah Liuku telah lama menunggumu. Bab 93. Liu Zong, Zhou Ye dan Lei San menatap sosok yang muncul di samping Yang Gui. Ekspresi mereka sedikit berubah dan mata mereka langsung berubah menjadi serius. Tampaknya masalah hari ini tidak sesederhana kelihatannya. Yang mendukung Gunung Mangyin memang wilayah Liu. Wajah Zhou Ye agak suram. Niat membunuh melonjak di matanya, lalu, mereka tiba-tiba menyerang wilayahmu saya karena instruksi wilayah Liu, kan? Ohoho, aku melihat bahwa wilayahmu sangat dibanggakan baru-baru ini, jadi aku ingin membuatmu masuk akal. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa saudara Yang Gui tidak akan menahan diri dan benar-benar akan membunuh mereka. Liu Zong tersenyum tipis dan berkata. Mata Zhou Ye suram saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena kamu datang hari ini, aku tidak berpikir kamu harus pergi. Zhou Ye, kamu adalah tangan kanan Mu Feng. Jika aku membunuhmu di sini, wilayahmu akan menderita kerugian besar. Liu Zong bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan suram Zhou Ye. Dengan lambaian tangannya, suara hembusan angin terdengar dari dalam benteng. Setelah itu, satu demi satu sosok melompat ke dinding benteng. Pemimpinnya adalah guru ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Tampaknya Liu Zong telah membawa banyak pasukan elit ke Gunung Mangyin untuk menunggu kedatangan wilayahmu. Pemimpin Lei,
Bersiaplah untuk menyerang, kata Zhou Ye dengan nada rendah. Meskipun situasinya agak tidak terduga, jelas bahwa mereka tidak dapat mundur saat ini. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati dengan Gunung Mangyin dan wilayah Liu. Lei San dengan jelas memahami hal ini. Wilayah Liu telah menjelaskan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Gunung Mangyin. Jika mereka tidak berurusan dengan Gunung Mangyin hari ini, yang akan dihancurkan berikutnya adalah kota 9 naga mereka. Menyerang, cahaya dingin melintas di mata Lei San. Dia segera melambaikan tangannya dan teriakan penuh dengan niat membunuh bergema. Serahkan Liu Zong padaku. Energi spiritual yang kuat keluar dari tubuh Zhou Ye saat dia menatap Liu Zong. Yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik Spirit Stage Middle Phase dan sangat kuat. Bahkan dia hampir tidak bisa menahannya. Lei San mengangguk. Kedua belah pihak memiliki dua pembangkit tenaga Spirit Stage. Namun, tampaknya pihak lain memiliki keuntungan. Hari ini, akan ada pertempuran yang sulit. Liu Zong, ke sini. Zhou Ye maju selangkah, dan energi spiritual tirani mengembun di belakangnya, samar-samar berubah menjadi badak besar berwarna coklat muda. Perasaan kekuatan yang berat keluar, dan tanah tempat dia berdiri banyak runtuh saat ini. Zhou Ye, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah pasanganku? Liu Zong dengan dingin tertawa saat energi spiritual yang padat mengembun di belakangnya, berubah menjadi kalajengking hijau raksasa. Ujung ekor kalajengking raksasa berkedip-kedip dengan lampu hijau saat bau amis menyebar. Dong, namun, Zhou Ye tidak memperhatikannya. Tubuhnya melesat seperti sambaran petir. Badak raksasa di belakangnya juga mulai berpacu. Seolah-olah bumi bergetar saat ini. Kekuatan menakutkan semacam itu cukup mencengangkan. Memadamkan, Liu Zong mendengus dingin saat sosoknya berlari ke depan. Dengan lambaian tangannya, ekor tajam dari kalajengking hijau tua raksasa di belakangnya dengan kejam menusuk ke arah Zhou Ye. Ketika dua energi spiritual yang kuat bertabrakan, gelombang kejut yang dihasilkan segera menyapu, menyebabkan hutan di sekitarnya bergoyang dan bergoyang. Membunuh. Ketika Lei San melihat Zhou Ye mengambil tindakan, dia meraung saat energi spiritualnya mengembun di belakangnya, berubah menjadi binatang lapis baja emas. Binatang lapis baja ini seperti tikus raksasa karena seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Itu seperti lapisan baju besi yang mempesona dan kokoh. Mu Chen melirik binatang lapis baja emas dan mengenalinya di dalam hatinya. Renggiling lapis baja emas, peringkat 168 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus pegunungan. Haha, Lei San, kita sudah bertahun-tahun tidak bertengkar. Biarkan aku melihat seberapa banyak peningkatanmu. Ketika Yang Gui melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Energi spiritual padat melonjak saat seekor anjing perak raksasa dengan pola bulan sabit di tubuhnya mengembun di belakangnya. Silver Moonhound, peringkat 177 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Ia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif dan tidak ada gerakan dalam radius 100 mil yang dapat keluar dari hidungnya. Lei San dan Yang Gui bergegas keluar saat mereka berdua bertabrakan dengan sengit. Keduanya sangat kejam saat gelombang kejut energi spiritual menyebar, menyebabkan lapisan debu naik dari tanah. Membunuh. Karena para pemimpin dari kedua belah pihak telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak ragu lagi. Mata mereka menjadi merah saat mereka meraung. Sosok demi sosok melonjak seperti gelombang pasang saat mereka memenuhi udara menuju benteng gunung. Ledakan, 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 energi spiritual kekerasan terus meletus di puncak gunung. Sejauh mata memandang, ada segudang warna yang tampak sangat indah. Namun, di bawah kecantikan seperti itu, ada pertempuran berdarah yang sesungguhnya. Mu Chen juga menyerbu ke kerumunan. Teknik gerakannya seperti hantu saat cahaya kemasan melonjak di antara jari-jarinya. Itu seperti tombak emas yang tajam. Setiap kali embusan angin kencang dari jari-jarinya, darah akan memercik dan jeritan sengsara akan terdengar. Mu Chen, yang telah mengaktifkan Shadow Spirit Step dan Spirit Emperor Finger, jelas memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Namun, saat Mu Chen mengamuk dan tak terbendung, raungan keras meledak di telinganya. Segera setelah itu, angin kepalan yang sangat mencengangkan menyapu, menyebabkan retakan muncul di tanah. Liu Ming, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang menerkam ke arahnya sambil dingin tertawa. Di bidang spiritual utara, Liu Ming ini dianggap sulit dipertahankan di matanya. Namun, pada saat ini, dia hanya biasa saja. Menghadapi serangan sengit Liu Ming, Mu Chen tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, jari-jarinya berubah menjadi kepalan saat dia mengirim pukulan. Dua segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya saat angin kencang meletus. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan secara langsung saat gelombang udara melonjak. Selusin orang yang berada di dekatnya langsung terlempar saat mereka memuntahkan darah. Saat gelombang udara menyebar, sosok Mu Chen bergetar saat dia mundur beberapa langkah. Adapun Liu Ming, yang menerkam ke arahnya, ia jatuh di udara saat ia mendarat di tanah. Wajahnya sangat suram. Bajingan kecil, kamu memang menjadi kuat, Liu Ming berkata sambil menggertakkan giginya. Sebelumnya, dia bahkan tidak menempatkan Mu Chen di matanya. Namun, sekarang setelah mereka bertarung lagi, dia sebenarnya tidak kalah sedikit pun darinya. Kaulah yang terlalu tidak berguna, Mu Chen dengan dingin tertawa. Kalau begitu, tuan ketiga ini akan mencabik-cabikmu hari ini. Liu Ming dengan marah tertawa saat dia mendorong energi spiritual di tubuhnya hingga batasnya. Dia dengan cepat menyapu ke arah Mu Chen seperti sambaran petir saat dia mencakarnya dengan kejam.
Setelah melihat ini, Mu Chen mengaktifkan Shadow Spirit Steps dan mundur seperti hantu. Dengan lambaian lengan bajunya, udara berfluktuasi saat arai spiritual kecil muncul. Sinar cahaya energi spiritual melilit tubuh Liu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, hampir merupakan tugas yang mudah untuk mengatur arai spiritual kecil ini. Bang-bang, namun, arai spiritual kecil ini jelas tidak dapat menyebabkan banyak halangan bagi lawan kekuatan Liu Ming. Energi spiritual dalam tubuhnya meledak dan langsung memutuskan ikatan saat dia mengejek. Aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah seorang guru susunan spiritual. Mengapa kamu hanya memiliki hal-hal kecil ini? Kalau begitu, aku akan menyiapkan yang besar untukmu. Mata Mu Chen sedingin es saat lusinan segel spiritual dengan cepat muncul di telapak tangannya. Huff, setelah melihat ini, hati Liu Ming tiba-tiba bergetar. Dia tidak berani ceroboh saat sosoknya keluar. Meskipun arai spiritual yang dibuat oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, itu membutuhkan banyak waktu persiapan. Selama dia mendekat, Master Arai Spiritual tidak akan memiliki banyak perlawanan. Desir-desir, namun, Mu Chen jelas melihat melalui pikirannya. Dia segera mengaktifkan Shadow Spirit Steps hingga batasnya dan berubah menjadi banyak bayangan buram, membuat Liu Ming tidak dapat menangkapnya. Brat, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Liu Ming sangat marah. Gerakan Mu Chen terlalu anggun. Jelas bahwa dia telah mengolah gerakan seni spiritual yang luar biasa. Bahkan setelah mengaktifkan energi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat sepenuhnya menangkap Mu Chen. Desir, saat dia berteriak, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti. Namun, sebelum Liu Ming bisa bersukacita, ekspresinya berubah drastis saat ia melihat udara di belakang Mu Chen berfluktuasi hebat. Arai spiritual merah menyala besar perlahan muncul saat gelombang energi spiritual mengamuk dipancarkan. Sialan, bagaimana orang ini bisa membuat arai spiritual begitu cepat? Wajah Liu Ming berkedut. Bukannya dia belum pernah bertarung dengan seorang guru arai spiritual sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang guru arai spiritual yang dapat mengatur arai spiritual yang begitu kuat dengan kecepatan seperti itu. Arai api harimau melahap. Mu Chen tidak memberi Liu Ming terlalu banyak waktu untuk terkejut saat dia dengan dingin menatap yang terakhir. Segera setelah itu, segel tangannya berubah dan raungan harimau tiba-tiba meletus dari arai spiritual merah menyala. Seekor harimau api besar membawa energi spiritual yang mengamuk dan berkobar saat ia menyerang Liu Ming. Cakar hantu akhirat. Merasakan serangan ganas dari harimau yang menyala, Liu Ming tidak berani lalai saat dia buru-buru mengaktifkan semua energi spiritualnya. Dengan teriakan, dia menamparkan dengan tangannya. Energi spiritual yang melonjak berubah menjadi telapak tangan yang bersinar dan bertabrakan dengan harimau yang menyala-nyala. Teks Sekte Tang tak tertandingi. Bang, energi spiritual berserk tersapu dan bebatuan di tanah semuanya hancur menjadi bubuk. Suara mendesing. Namun, saat Liu Ming mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan harimau yang mengamuk, sosok buram memotong dari samping seperti hantu. Dua jarinya ditekuk dan cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di ujung jarinya saat tanpa ampun langsung menuju tenggorokan Liu Ming. Serangan ini terlalu tak terduga. Liu Ming tertangkap basah dan hanya bisa menamparkan dengan telapak tangannya. Membelanjakan, cahaya keemasan itu seperti tombak yang sangat tajam saat menghantam telapak tangan Liu Ming. Ketajaman itu meledak dan langsung menembus telapak tangan Liu Ming, menyebabkan darah menyembur keluar. Ah! Jeritan sengsara keluar dari mulut Liu Ming saat tubuhnya terbang mundur dalam keadaan menyesal. Dia memegang telapak tangannya yang penuh darah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin. Namun, dia tidak memberinya waktu untuk pulih saat dia maju lagi. Hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming buru-buru berteriak. Ketika orang-orang di sekitarnya dari wilayah Liu mendengar ini, mereka dengan cepat menyerbu ke arah Mu Chen. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh orang-orang dari wilayahmu. Sosok-sosok di depannya berantakan. Mu Chen melirik Liu Ming, yang mundur dengan tergesa-gesa. Dia tidak memiliki niat untuk mengejar Liu Ming. Sebaliknya, dia mundur ke pusat wilayahmu dan orang-orang kota Sembilan Naga. Dia mengerutkan kening saat dia melihat dua pertempuran di udara. Lei San dan Yang Gui sama-sama pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap roh. Sulit untuk menentukan hasil pertempuran. Namun, Liu Zong berada di tahap tengah tahap roh dan sedikit lebih kuat dari Zhou Ye. Jika pertempuran ini berlanjut, jelas bahwa Zhou Ye akan menjadi yang pertama dikalahkan. Setelah Zhou Ye dikalahkan, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Begitu itu memengaruhi Lei San, dua pembangkit tenaga Spirit Stage di pihak mereka akan dikalahkan. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka miliki, itu tidak akan berguna. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mengalahkan pembangkit tenaga Spirit Stage lawan terlebih dahulu. Mata Mu Chen berkedip, dia segera menoleh dan menatap Lei Yin dan yang lainnya, bisakah kamu melindungiku sebentar? Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Lei Yin agak gelisah. Dia telah melihat bagaimana Mu Chen menggunakan arai spiritual untuk menghadapi Liu Ming. Kecepatan dia mengatur arai spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Aku ingin membantu ayahmu membunuh Yang Gui dulu. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Lei Yin terkejut. Dia memandang Mu Chen dengan ekspresi aneh dan berkata, mereka berdua pembangkit tenaga listrik di tahap roh. Jika Anda ingin mengancam mereka, Anda harus menggunakan arai spiritual peringkat 2. Anda hanya master arai spiritual peringkat 1 sekarang, kan? Saya akan mencobanya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya dan jadet essence fruit muncul di tangannya. Ini adalah yang terakhir dia tinggalkan.
Dengan energi spiritualnya saat ini, dia akan membutuhkan bantuan dari luar jika dia ingin membentuk 20 segel spiritual. Dia tidak ragu untuk memasukkan buah sari giok ke dalam mulutnya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya di bawah tatapan kaget Lei Yin. Dia terkejut melihat segel spiritual muncul di ujung jari Mu Chen satu demi satu. Ada total 20 segel spiritual. Bab 94, 20 segel rohani. Lei Yin sedikit terkejut saat dia melihat segel spiritual yang terkondensasi dari ujung jari Mu Chen. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Jumlah segel spiritual ini hampir mencapai puncak dari master susunan spiritual peringkat 1. Dia percaya bahwa dia cukup berbakat dalam kultivasi arai spiritual, tetapi dibandingkan dengan Mu Chen, sepertinya dia masih kurang. Mu Chen tidak peduli dengan perasaan Lei Yin. Pada saat ini, dia benar-benar fokus. Ketika dia dengan hati-hati memadatkan 20 segel spiritual, dia menjentikkan jarinya dan 20 segel spiritual terintegrasi ke udara di depannya. Siapa? Ketika segel spiritual terintegrasi ke udara, sinar cahaya energi spiritual yang rumit ditembakkan dan membentuk diagram susunan cahaya yang sangat rumit. Pada saat ini, Mu Chen memblokir semua gangguan dari dunia luar dan sekali lagi memasuki Heart Array State. Dia mengendalikan sinar cahaya energi spiritual dan menyelesaikan jalinan yang rumit. Pada saat ini, apa yang dia tampilkan secara alami adalah diagram susunan terkuat yang dia peroleh dari Wenling. Itu adalah arai spiritual 9 petir surgawi, yang dikatakan sebanding dengan beberapa arai spiritual peringkat 2. Saat ini, bahkan dengan bantuan Heart Array State, masih agak sulit baginya untuk mengatur arai spiritual ini. Namun, situasi di hadapannya jelas tidak memungkinkannya untuk mempertimbangkan hal lain. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia harus mencobanya. Mu Chen menenangkan hatinya saat tangannya yang ramping terus berubah. 10 jarinya seperti kupu-kupu saat menggambar lintasan. Di dahinya, ada butir-butir keringat halus. Saat Lei Yin melihat penampilan Mu Chen, matanya yang indah menjadi sedikit lebih serius. Tampaknya yang terakhir tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menyiapkan arai spiritual ini. Pada saat ini, dia tidak bisa diganggu. Kalau tidak, jika arai spiritual menjadi bumerang, dia akan terluka parah. Di puncak gunung, kedua pihak saling menyerang. Gelombang energi spiritual meledak, disertai dengan suara pertempuran, yang menyebar jauh dan luas. Seiring waktu berlalu, keringat dingin di dahi Mu Chen menjadi lebih padat. Pada saat ini, wajahnya yang tampan juga sangat khusyuk. Namun, ketika Lei Yin menghela nafas lega, ada fluktuasi aneh di udara di depan Mu Chen. Tidak ada tanda-tanda gangguan, tampaknya semuanya masih di bawah kendali Mu Chen. Dengung-dengung, sama seperti Lei Yin menghela napas lega, di udara di depan Mu Chen. Tiba-tiba, suara mendengung yang intens terdengar, dan udara di sana mulai beriak seperti air mendidih. Saat udara beriak, cahaya perak yang menyilaukan mulai merembes keluar. Cahaya perak perlahan berkumpul bersama, samar-samar membentuk susunan cahaya yang berukuran beberapa puluh kaki. Petir melintas di dalam formasi cahaya, dan suara gemuruh yang dalam bergema. Kemunculan tiba-tiba barisan ini juga membuat semua orang di puncak gunung terkejut. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan melihat formasi roh perak yang sangat rumit dengan keheranan. Energi spiritual yang begitu kuat. Orang-orang dari kedua sisi melihat arai spiritual yang berkelap-kelip dengan kilat dan merasakan energi spiritual yang melonjak di dalamnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Level energi spiritual ini hampir sebanding dengan pembangkit tenaga Spirit Stage. Hentikan dia, dia sedang menyiapkan arai roh. Ketika Liu Ming, yang telah terluka oleh Mu Chen dan terpaksa mundur, melihat pemandangan ini, matanya menyipit saat dia buru-buru menggonggong. Dari fluktuasi energi spiritual yang melonjak, terbukti bahwa Mu Chen sedang mengatur arai spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mengaturnya, bahkan pembangkit tenaga Spirit Stage akan sangat terancam olehnya. Ketika pasukan elit wilayah Liu mendengar teriakan Liu Ming, mereka segera bergegas keluar dan langsung menuju Mu Chen. Namun, lingkungan sekitar Mu Chen juga dilindungi oleh pasukan Mu Territory dan Nine Dragon City. Untuk sementara, mereka tidak dapat bergegas masuk. Melihat ini, Liu Ming mendengus dingin. Sosoknya melesat keluar dan mendorong energi spiritualnya hingga batasnya. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, dia merobek celah di garis pertahanan. Sampai sekarang, para ahli di lapangan saling menahan satu sama lain. Para ahli yang melindungi Mu Chen tidak dianggap kuat. Tidak akan mudah untuk menghalangi dia. Berhenti di sana. Ketika Lei Yin melihat Liu Ming bergegas, dia mengerutkan kening. Segel spiritual muncul di tangannya dan dia dengan cepat mengibaskannya. Udara di depannya berfluktuasi dan berubah menjadi arai spiritual sedingin es yang memancarkan aura dingin. Arai spiritual ular es. Merasa, di dalam arai spiritual biru es, aura dingin menyapu dan beberapa ular sanca es besar tiba-tiba keluar dan melilit Liu Ming. Guru arai spiritual lainnya, ketika Liu Ming melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Namun, dia segera menyadari bahwa arai spiritual yang telah disiapkan oleh gadis di depannya tidak sekuat milik Mu Chen. Merasakan situasi ini, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual yang padat meledak. Saat angin dari tinjunya bersiul, ular sanca es yang menjerat itu hancur menjadi pecahan es. Wajah Lei Yin memucat, tapi dia menggertakkan giginya dan mendorong energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia sekali lagi membuat arai spiritual dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Liu Ming mendekat. Bang bang bang. Namun, menghadapi halangannya, meskipun kecepatan Liu Ming berkurang, dia masih bergegas seperti pisau panas menembus mentega.
Dalam beberapa menit singkat, dia muncul beberapa meter di depan Lei Yin. Gadis terkutuk, mati untukku. Mata Liu Ming gelap dan dingin. Cakarnya seperti kilat, membawa angin kencang. Dia dengan kejam meraih leher seputih salju Lei Yin. Jelas, dia ingin menghancurkan bunga. Lei Yin melihat ganas Liu Ming yang menerkam dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia keras kepala dan menolak untuk mundur. Dia memutar energi spiritual di dalam tubuhnya dan ingin bertarung dengan Liu Ming. Kamu mencari kematian. Ketika Liu Ming melihat bahwa Lei Yin ingin bertarung dengannya, dia langsung tertawa sinis. Jika dia mengatur arah spiritual dari jauh, dia akan bisa menghalanginya. Namun, jika mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia akan bisa mengambil nyawanya dalam 3 langkah. Namun, tepat ketika Liu Ming hendak membunuhnya, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari balik raungan yang menggelegar. Gemuruh guntur bercampur dengan fluktuasi energi spiritual yang keras saat itu berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Liu Ming. Petir yang tiba-tiba menyebabkan wajah Liu Ming berubah. Dia dengan cepat mendorong energi spiritual ke dalam tubuhnya dan membentuk penghalang cahaya energi spiritual di permukaan tubuhnya. Bang! Petir dengan kejam menghantam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Petir dahsyat meledak dan tubuh Liu Ming langsung dikirim terbang. Dia bergesekan dengan tanah selama lebih dari 100 meter sebelum menembak ke batu besar. Untuk menginstal puci, dia memuntahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, perlahan membukanya di belakang Lei Yin. Di atas kepalanya, murid Mu Chen menyusut terbuka. Arai petir yang kira-kira berukuran beberapa puluh kaki. Itu perlahan berputar dan berkedip dengan kilat. Itu dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat keras. Sialan, bagaimana kekuatan arai spiritual ini bisa begitu kuat? Hati Liu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung disambar petir itu, menyebabkan dia terluka parah. Kekuatan seperti itu sebanding dengan serangan dari pembangkit tenaga Spirit Stage. Karena itu, pasukan di sekitarnya juga terkejut sesaat. Segera setelah itu, rasa takut yang tebal muncul di wajah mereka. Bahkan Liu Zeng, yang kekuatannya telah mencapai puncak fase akhir tahap rotasi spiritual, tidak dapat menahan satu serangan pun dari arai spiritual. Bagaimana mereka berani menagih ke depan? Mata Mu Chen terasa dingin saat dia melihat Liu Ming yang terluka parah. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Tatapannya beralih ke arah Lei Yin, yang berada di sampingnya. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Jika Mu Chen tidak mengambil tindakan pada saat genting, dia akan dibunuh oleh Liu Ming. Aku baik-baik saja, aku masih harus berterima kasih karena telah melindungiku. Mu Chen tersenyum lembut. Kemudian, matanya yang dingin memandang ke arah pertempuran antara Lei San dan Yang Gui di langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan area spiritual petir besar di belakangnya perlahan mulai berputar. Baut petir dengan panik berkedip-kedip. Yang Gui, yang bertarung sengit dengan Lei San di udara, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru menyapu pandangannya dan murid-muridnya menyusut. Sedikit kejutan melintas di wajahnya. Bahkan dia merasakan bahaya yang kuat dari Lightning Spiritual Array. Sungguh arai spiritual yang kuat. Lei San juga menemukan arai spiritual petir dan berseru kagum. Mata Mu Chen dingin saat dia menatap Yang Gui. Segel tangannya berubah dan dia tiba-tiba berteriak, 9 arai spiritual petir surgawi. Ledakan, saat Mu Chen berteriak, arai spiritual petir sepenuhnya berputar. Gemuruh guntur bergema di langit. Segera setelah itu, susunan itu bergetar dan sambaran petir yang kira-kira panjangnya beberapa puluh kaki melesat keluar seperti naga petir. Itu merobek langit dengan kecepatan kilat dan dengan ganas menembak ke arah Yang Gui. Brengsek, Yang Gui melihat sambaran petir yang membesar dengan cepat di matanya. Wajahnya berubah drastis. Energi spiritual keras yang mengisinya membuatnya sedikit ketakutan. Ledakan, energi spiritual yang kuat tersapu keluar dari tubuh Yang Gui tanpa hambatan apapun. Dia merentangkan 5 jarinya dan melemparkan telapak tangannya. Energi spiritual melonjak saat dia berteriak, Black Ghost Palm. Energi spiritual yang mengepul melonjak dan berubah menjadi telapak energi spiritual yang besar. Bersamaan dengan kekuatan yang kuat, itu bertabrakan dengan petir yang sedang mengisi daya. Bang, energi spiritual yang tak tertandingi tersapu dari langit. Dalam sekejap, kemegahan yang mempesona membuat banyak orang memejamkan mata. Huff, tubuh Yang Gui bergetar hebat saat ini dan erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Sosoknya terhuyung mundur selusin langkah dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Energi spiritual dalam tubuhnya sangat terguncang. Jelas bahwa dia menderita sedikit cedera akibat tabrakan ini. Yang Gui, Dai, saat Yang Gui buru-buru mundur, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat Lei San bergegas. Seluruh tubuh yang terakhir terbungkus cahaya kemasan. Di belakangnya, renggiling gunung lapis baja emas tampaknya telah menyatu dengan binatang buasnya. Dengan swoosh, itu membawa ketajaman yang tak terlukiskan saat menembus dada Lei San. Tubuh Yang Gui tiba-tiba membeku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah. Di dadanya, ada lubang setinggi 2 kaki dengan darah segar mengalir keluar. Seluruh puncak gunung tampaknya telah tenang saat ini. Orang-orang Gunung Mangyin melihat pemandangan ini dengan kaget. Tak lama setelah itu, ketakutan muncul dari mata mereka. Melihat ini, Mu Chen menghela nafas lega dan duduk. Yang Gui sudah mati. Gunung Mangyin dan wilayah Liu pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini.
Bab 95. Di puncak gunung, medan perang yang awalnya kacau tampaknya menjadi sunyi saat ini, terutama yang berasal dari Gunung Mangyin. Mereka semua tercengang saat melihat Yang Gui, yang auranya telah menghilang, jatuh dari langit. Bos mereka dibunuh begitu saja. Itu adalah pembangkit tenaga Spirit Stage. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Orang-orang dari Gunung Mangyin, jika kamu berani melawan, jangan salahkan kota 9 nagaku karena membantaimu hari ini. Sosok Lei San mendarat di sebuah pohon besar. Matanya yang seperti harimau menyapu orang-orang yang panik dari Gunung Mangyin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Membunuh. Moral orang-orang dari Nine Dragon City sangat meningkat. Dengan raungan, mereka segera menyerbu ke arah orang-orang dari Gunung Mangyin. Yang terakhir langsung dikalahkan dan tidak bisa lagi membentuk pertahanan yang efektif. Mu Chen memandangi orang-orang yang kalah dari Gunung Mangyin dan menghela nafas lega. Dia mengedarkan seni pagoda agung untuk menyerap aura spiritual agar pulih. Serangan Lei San sebelumnya terlalu menentukan. Menghadapi momen kelemahan Yang Gui, Lei San tidak ragu untuk membunuhnya dan membunuhnya sepenuhnya. Bang, di langit, di mana Zhou Ye dan Liu Zong bertarung, energi spiritual yang dahsyat meletus. Zhou Ye dengan cepat mundur selusin langkah, sementara Liu Zong hanya mundur 2 langkah. Namun, ekspresinya sangat jelek karena dia melihat mayat dingin Yang Gui jatuh. Sampah, Liu Zong sedikit terkejut. Dia segera mengutuk sambil menggertakkan giginya. Kematian Yang Gui pada dasarnya adalah akhir dari situasi baik mereka. Haha, Liu Zong, sepertinya kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu inginkan hari ini. Zhou Ye juga mencibir saat ini. Dengan kematian Yang Gui, semangat di pihak mereka meningkat pesat. Selain itu, poin kuncinya adalah Lei San dapat membebaskan tangannya dan bergandengan tangan dengannya untuk menangani Liu Zong. Menghadapi 2 pembangkit tenaga tahap awal tahap roh, bahkan jika Liu Zong adalah pembangkit tenaga tahap tengah tahap roh, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Ekspresi Liu Zong berfluktuasi. Dia menatap pasukan Gunung Mangyin yang benar-benar kalah dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kemudian, dia menatap Zhou Ye dan muncul di samping Liu Ming, yang terluka parah dan hangus terbakar oleh Mu Chen. Dia meraih Liu Ming dan bergegas keluar dari Gunung Mangyin tanpa ragu-ragu. Mundur. Ketika orang-orang dari wilayah Liu melihat Liu Zong mundur, mereka segera berteriak. Segera setelah itu, mereka buru-buru melepaskan diri dari medan perang dan dengan cepat pergi. Dan tanpa bantuan orang-orang wilayah Liu, moral pasukan dari Gunung Mangyin benar-benar runtuh. Dengan sangat cepat, mereka dipaksa masuk ke benteng mereka yang seperti benteng dan mulai berlutut dan menyerah. Mu Chen berdiri di tembok tinggi benteng saat dia melihat orang-orang Gunung Mangyin melarikan diri ke segala arah. Tampaknya Gunung Mangyin akan dipindahkan dari dunia bawah alam spiritual utara di masa depan. Hahaha, Mu Chen, luar biasa, bisa membentuk formasi roh yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Lei San tertawa saat ia mendarat di samping Mu Chen dan menepuk bahu Mu Chen. Kekuatan itu menyebabkan yang terakhir tertawa pahit. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur berantakan. Lei San jelas dalam suasana hati yang baik. Yang Gui adalah musuh bebuyutannya dan telah ditekan olehnya selama ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa menghilangkan rasa malunya hari ini. Tentu saja, ini semua berkat bantuan arah spiritual Mu Chen. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa mengalahkan Yang Gui, dia tidak akan bisa mengambil nyawanya dengan mudah. Zhou Ye juga mendarat dan menatap Mu Chen dengan senyum puas. Tampaknya itu adalah keputusan bijak untuk membawa serta Mu Chen. Pemimpin Lei, saya akan menyerahkan orang-orang lain dari Gunung Mangyin kepada Anda. Zhou Ye memandang orang-orang Gunung Mangyin yang menyerah dan tersenyum ke arah Lei San. Oke, Lei San mengangguk. Pasukan dunia bawah seperti mereka paling membutuhkan tenaga manusia. Wilayahmu mungkin tidak tertarik pada orang-orang ini, tetapi mereka tertarik. Gunung Mangyin adalah kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Mereka seharusnya memiliki cukup banyak harta. Kami, Kota 9 Naga, telah mengambil orang-orang mereka. Untuk harta, kamu bisa mengambilnya. Lei San tersenyum. Dia tidak berlebihan. Penghancuran Gunung Mangyin telah memecahkan masalah besar baginya. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan wilayahmu. Dia rela melakukannya. Zhou Ye tersenyum dan tidak menolak. Namun, dia juga tidak menerima semuanya. Dia hanya berkata, mari kita bagi menjadi 2. 9 kota naga juga sedikit menderita karena masalah hari ini. Kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Terima kasih, Saudara Zhou. Lei San tidak membantah sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sekarang dia telah menyinggung wilayah Liu, dia secara alami harus menjalin hubungan baik dengan wilayahmu untuk mencegah mereka membalas dendam. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Lei San melambaikan tangannya dan memanggil seseorang untuk membawa seseorang. Orang ini sangat kurus, tapi matanya agak licik. Namun, kelicikannya saat ini agak menyedihkan karena tubuhnya berlumuran darah. Ini adalah pemimpin kedua Gunung Mangyin, Lin Ho. Dia bisa dianggap sebagai tokoh top. Lei San tersenyum ke arah Lin Ho dan berkata, bawa kami ke ruang penyimpanan. Jika Anda berguna bagi kami secara alami akan menjaga hidup Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan membunuh Anda di tempat. Lin Ho menatap wajah Lei San yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sedikit gemetar dan dengan cepat tersenyum, pemimpin Lei, jangan khawatir. Saya tahu Gunung Mangyin seperti punggung tangan saya. Saya tahu di mana harta itu disimpan.
Lalu mengapa kamu tidak memimpin jalan? Teriak Lei San. Ya, silakan ikuti saya. Lin Hou dengan cepat menganggukkan kepalanya dan dengan canggung memimpin jalan. Penjaga pagar seperti ini tidak cocok tinggal di desa Sembilan Naga. Zhou Ye melihat sosok Lin Hou dan berkata dengan senyum tipis. Kakak Zhou, jangan khawatir. Saya tentu tahu ini. Lei San tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa mempertahankan seseorang yang bisa dengan mudah mengkhianati mantan tuannya di sisinya? Zhou Ye tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia segera mengikuti dengan Mu Chen. Benteng Gunung Mangyin agak besar dan ada banyak rumah di dalamnya. Lin Hou memimpin kelompok itu melalui banyak liku-liku sebelum akhirnya memasuki halaman terbesar di kedalaman benteng. Lin Hou berhenti di ruang belajar halaman dan meraba-raba dinding. Tiba-tiba, dinding perlahan terbelah. Lin Hou tersenyum pada Lei San dan yang lainnya dan berkata, semuanya, ini adalah tempat yang Gui menyimpan hartanya. Saya hanya menemukannya secara kebetulan. Kamu masuk dulu. Lei San berkata dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang ini. Lin Hou tersenyum canggung dan masuk. Lei San, Zhou Ye, dan Mu Chen melihat semuanya baik-baik saja dan kemudian mengikuti. Di belakang tembok ada ruang rahasia. Namun, itu menyala terang. Ruang rahasia itu tidak besar, tapi dipenuhi aura harta karun. Sejumlah besar koin roh ditumpuk seperti gunung kecil. Sepertinya setidaknya ada jutaan koin roh. Di sisi lain, ada banyak gulungan batu giok. Jelas bahwa ini adalah seni spiritual dan barang-barang lain yang disimpan Yang Gui. Minat Mu Chen juga terusik. Dia masuk dan mengambil beberapa seni spiritual untuk melihatnya. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya. Seni spiritual ini tidak dianggap terlalu dalam. Yang tertinggi hanya seni spiritual tier spiritual. Mu Chen dengan santai melihat mereka dan kehilangan minat pada mereka. Kemudian, dia berjalan masuk. Ada beberapa kotak batu giok yang sangat indah. Dia mengambil satu dan dengan lembut membukanya. Tiba-tiba, ginseng darah setebal telapak tangan muncul di matanya. Energi spiritual yang padat dan murni dipancarkan darinya bersama dengan wewangian. 9 ginseng darah jenggot. Mu Chen menatap ginseng darah dan matanya langsung menyala. Ini adalah harta duniawi yang bahkan lebih langka daripada buah esensi jadet. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Namun, energi spiritual di dalamnya terlalu keras. Sebaliknya, itu akan melukai tubuh. Namun, Mu Chen tidak takut akan hal ini. Dia mengembangkan seni pagoda agung. Seni spiritual ini sangat sombong. Tidak sulit baginya untuk menyempurnakan energi spiritual yang keras di dalam ginseng darah. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan ginseng darah 9 jenggot yang matang ini, dia mungkin akan dapat mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Paman Zhou, barang ini milikku. Mu Chen mengguncang kotak batu giok di tangannya ke arah Zhou Ye sambil tersenyum. Kamu juga berkontribusi besar kali ini. Kamu bisa memilih. Zhou Ye tersenyum. Mu Chen mendengar ini, dia dengan tidak sopan memasukkannya ke dalam gelang biji master miliknya. Namun, dia tidak terlalu serakah. Meskipun harta ini tidak buruk, jika dia mengandalkannya untuk meningkatkan kekuatannya, itu akan menjadi bencana dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dia tidak mengingini harta surgawi lainnya yang terlihat cukup bagus. Dia membiarkan Zhou Ye dan Lei San membawa mereka. Dia kemudian berkeliaran di sekitar ruang rahasia dan melihat sekeliling. Ruang rahasia itu tidak luas. Mu Chen dengan cepat berjalan sampai akhir. Namun, dia tetap tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya. Koleksi Yang Gui ini tidak terlalu bagus. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi. Retakan. Namun, saat dia berbalik, kakinya menginjak sesuatu. Sesuatu meluncur dari bawah kakinya. Dia melihat ke bawah dan melihat gulungan hitam bergulir tidak jauh dari kakinya. Gulungan itu tertutup debu. Jelas, itu tidak terpelihara dengan baik. Mu Chen mengerutkan kening dan hendak berjalan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungnya berhenti. Setelah ragu-ragu sebentar, dia membuat kekuatan isap dengan telapak tangannya dan menyedot gulungan hitam itu ke tangannya. Mu Chen melihat gulungan itu dari atas ke bawah. Namun, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Kemudian, dia perlahan membukanya tanpa banyak berpikir. Saat gulungan dibuka, cahaya hitam redup muncul. Itu adalah beberapa garis hitam tidak beraturan. Garis-garis ini berkedip dengan cahaya hitam redup dan tersebar di gulungan itu. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihat garis-garis yang tersebar ini. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Garis-garis ini tampaknya merupakan diagram larik. Namun, mereka tidak teratur dan tidak ada jejak sama sekali. Apa ini? Mu Chen mengerutkan bibirnya. Pola pada gulungan itu seperti sketsa acak oleh seorang anak bodoh. Mereka tidak berguna. Mu Chen menatap gulungan hitam untuk waktu yang lama. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba perlahan menutup matanya. Suara dunia luar secara bertahap diblokir olehnya. Di bawah keheningan, dia langsung memasuki Heart Array State. Pada saat Mu Chen memasuki Heart Array State, meskipun matanya tertutup rapat, dia tampaknya bisa melihat gulungan hitam di tangannya meletus dengan cahaya hitam pekat. Detik berikutnya, dia bisa melihat bahwa garis cahaya yang awalnya tidak teratur pada gulungan itu tiba-tiba mulai terhubung secara perlahan dalam lintasan misterius. Saat garis cahaya digariskan, cahaya hitam melonjak.
Ketika Mu Chen memusatkan perhatiannya pada itu, dia bisa melihat diagram arah spiritual yang sangat rumit dan samar muncul di gulungan itu. Samar-samar, diagram arah spiritual tampak seperti teratai hitam misterius, dengan aura tak menyenangkan yang tak terlukiskan keluar darinya. Tubuh Mu Chen bergetar hebat. Matanya tiba-tiba terbuka saat suara teredam keluar dari tenggorokannya. Jejak darah muncul di sudut mulutnya. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap gulungan hitam di tangannya. Hal ini memang diagram arah kelas tinggi. Bab 96. Susunan diagram peringkat tinggi. Mata Mu Chen terus berubah saat dia menatap gulungan hitam di tangannya. Meskipun dia tidak dapat menentukan peringkat apa arah diagram ini, setidaknya harus lebih kuat daripada arah diagram peringkat 2. Jika berita tentang arah diagram tingkat ini menyebar, itu mungkin akan menyebabkan Master Arah Spiritual di alam spiritual utara menjadi gila. Di mata Master Arah Spiritual, tidak peduli seberapa langka harta itu tidak akan menggoda seperti arah diagram tingkat tinggi. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikannya ke arah Zhou Ye dan Lei San yang sedang berjalan mendekat. Paman Zhou, aku juga menginginkan ini. Zhou Ye dan yang lainnya mengambil gulungan hitam itu dan melihatnya. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kemudian, mereka tersenyum dan mengembalikannya ke Mu Chen. Mu Chen menerimanya dan terkekeh. Dia tahu bahwa Zhou Ye dan Lei Sangen tidak akan dapat melihat melalui misteri gulungan hitam ini. Kalau tidak, Yang Gui tidak akan membuangnya begitu saja di sini. Nilai arah diagram peringkat tinggi mungkin lebih mahal daripada gabungan semua item di ruang koleksinya. Adapun alasan mengapa Mu Chen bisa melihat melalui rahasia gulungan hitam ini, itu karena dia bisa memasuki Heart Array Step. Jika tidak, Mu Chen percaya bahwa bahkan Master Array Spiritual peringkat 2 tidak akan dapat menemukan diagram array yang tersembunyi di dalam gulungan hitam. Heart Array Step hanya bisa disentuh oleh Master Array Spiritual peringkat 3. Selain itu tidak mutlak, hanya ada kemungkinan kecil. Oleh karena itu, tidak setiap Master Array Spiritual peringkat 3 akan dapat menyentuh kondisi Heart Array. Tidak semua orang bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Mu Chen menyimpan gulungan hitam itu. Dia bisa mempelajarinya sedikit ketika dia kembali. Namun, dengan kemampuannya saat ini, mustahil baginya untuk mengaturnya. Sebelumnya, dia hanya diserang oleh Ominowski di dalam diagram array dan darah di dalam tubuhnya terguncang. Jika dia mengaturnya dengan paksa, dia akan mendapat serangan balik. Dia kemungkinan besar akan mati. Setelah mendapatkan gulungan hitam, Mu Chen tidak memiliki pemikiran lain. Dia mengizinkan Zhou Ye dan Lei San untuk membagi barang-barang di sini. Kemudian, mereka masing-masing memanggil anak buahnya untuk mengangkut barang-barang itu kembali ke wilayah masing-masing. Pemimpin Lei, masalah ini semua berkat kota 9 naga. Di masa depan, jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk mengirim orang ke wilayahmu saya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Di pintu masuk pegunungan Mang Yin, Zhou Ye memimpin sekelompok besar orang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lei San dan berkata sambil tersenyum. Haha, saudara Zhou terlalu sopan. Kota 9 nagaku masih harus berterima kasih. Setelah saya menstabilkan situasi di sini, saya pasti akan pergi ke wilayahmu dan memberi hormat kepada penguasa wilayah Mufeng. Lei San tersenyum saat dia menjawab dengan membungkuk. Baiklah, selamat tinggal. Petik 2. Zhou Ye tersenyum dan tidak menunda lebih jauh. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin sekelompok besar orang dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Berita pertempuran di Gunung Mang Yin dengan cepat menyebar. Penghancuran Gunung Mang Yin telah mengejutkan alam spiritual utara. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Gunung Mang Yin adalah kekuatan terkuat di dunia bawah. Sekarang setelah dihancurkan, pasti menarik banyak perhatian. Apalagi saat berita kematian Yang Gui keluar, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Bagaimanapun, Yang Gui adalah pembangkit tenaga Spirit Stage. Dibunuh begitu saja. Wilayahmu ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Banyak kekuatan, besar dan kecil, mendesah tanpa henti. Mereka secara alami mendengar bahwa Gunung Mang Yin telah menyerang wilayahmu dan membunuh tuan kota dari wilayahmu. Meskipun mereka tahu bahwa wilayahmu pasti tidak akan membiarkan ini pergi, mereka tidak pernah menyangka bahwa balas dendam wilayahmu akan datang begitu cepat dan kejam. Wilayah Liu, di dalam perkebunan Liu. Ekspresi Liu Qingtian acuh tak acuh saat dia duduk di ujung meja. Di sampingnya adalah Liu Mubai. Di bawahnya adalah Liu Zong dan Liu Ming. Namun, ekspresi keduanya agak jelek. Bagaimana itu gagal? Liu Qingtian melirik mereka berdua dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Ini semua karena bajingan kecil itu, Mu Chen. Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, bocah itu benar-benar mengatur arah spiritual peringkat 2 dan bergandengan tangan dengan Lei San untuk membunuh Yang Gui. Oh, ekspresi Liu Qingtian sedikit berubah. Mu Chen dapat mengatur arah spiritual yang begitu kuat. Bocah itu benar-benar momok. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar meningkat lagi. Liu Mubai juga diam-diam mengertakkan gigi. Sedikit kecemburuan melintas di kedalaman matanya. Tanpa sadar, jarak antara dia dan Mu Chen melebar sekali lagi. Bagaimana dia yang sombong bisa menanggung ini? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah dengan Gunung Mang Yin telah menyebabkan reputasi wilayahmu melambung tinggi. Selain itu, Nine Dragon City juga semakin dekat dengan mereka. Ini bukan kabar baik bagi kami. Liu Zong bertanya. Liu Qingtian tersenyum acuh tak acuh. Namun, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, apa terburu-buru.
Kami menginstruksikan Gunung Mangyin untuk menyerang untuk menarik perhatian wilayahmu. Kemajuan ayah menjadi lebih halus dan lebih halus. Dia harus bisa keluar dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, dia akan menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik tahap 3 surga di alam spiritual utara. Petik 2. Pada saat itu, berapa jumlah wilayahmu? Ini hanya akan menjadi masalah membalik tangan seseorang. Adapun kekuatan lain, alangkah baiknya jika mereka menyerah. Jika mereka tidak mau, kita bisa menghancurkan mereka. Petik 2. Mata Liu Qingtian dipenuhi dengan gairah. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata, pada saat itu, wilayah Liu akan menjadi penguasa sebenarnya dari alam spiritual utara. Wilayah yang luas ini akan berada di bawah kendali wilayah Liu. Ketika Liu Zong dan Liu Ming mendengar ini, mata mereka menjadi lebih bergairah. Waktu bagi wilayah Liu untuk menyatukan alam spiritual utara akhirnya tiba. Wilayahmu, sejak masalah dengan Gunung Mangyin selesai, Mu Chen diam-diam tinggal di perkebunanmu. Ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya menyelidiki diagram arai hitam misterius. Dia juga telah menunjukkan diagram arai ini kepada Wenling. Yang terakhir telah berhasil menjadi Master Arai Spiritual peringkat 2. Namun, tanpa Heart Arai State, dia masih tidak dapat melihat diagram arai yang tersembunyi di dalam gulungan. Setelah itu, Mu Chen tidak menyembunyikannya darinya. Lagi pula, Wenling telah memperlakukannya dengan sangat baik selama periode waktu ini. Dia tidak hanya menuntunnya ke jalan seorang guru arai spiritual, dia juga memberinya semua diagram arai yang dia miliki. Mu Chen sangat berterima kasih atas panduan ketat ini. Setelah Wenling mendengar kata-kata Mu Chen, dia juga cukup tertarik. Lagi pula, diagram tingkat tinggi memang sangat menarik bagi seorang guru arai spiritual. Namun, bertentangan dengan harapan Mu Chen, Wenling tidak terlalu gigih. Dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak ditakdirkan untuk melihat diagram arai ini, jadi dia tidak bisa melihatnya. Mu Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Wenling tidak dapat melihat diagram arai yang tersembunyi di dalam gulungan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mensimulasikannya. Karena itu, dia hanya bisa menyimpannya dan perlahan menyelidikinya. Setelah periode penelitian, Mu Chen samar-samar memahami sedikit jalan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arai diagram misterius ini. Jika penelitiannya tidak salah, diagram arai ini harus disebut arai spiritual teratai iblis pembantaian. Adapun peringkat spesifiknya, dia tidak dapat sepenuhnya mengetahuinya. Namun, itu setidaknya arai diagram peringkat 3. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, terbukti bahwa dia tidak dapat mengatur arai diagram dari peringkat ini. Mengenai hal ini, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya memiliki diagram arai, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mencobanya. Sebaliknya, itu membuat hatinya gatal. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan pikirannya secara bertahap dan mencoba lagi ketika dia memiliki kemampuan di masa depan. Setelah mengalihkan perhatiannya dari masalah ini, Mu Chen sekali lagi dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyerang fase tengah tahap rotasi spiritual. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terus menekan energi spiritualnya dan melakukan yang terbaik untuk tidak menyentuh langkah itu. Bukannya Mu Chen tidak ingin maju ke fase tengah tahap rotasi spiritual, tetapi ambisinya tidak berhenti di situ. Dia ingin langsung menyerang fase akhir tahap rotasi spiritual sekaligus. Pemikiran seperti ini biasanya tidak terlalu bisa diandalkan. Bagaimanapun, sejumlah besar energi spiritual diperlukan untuk maju dari tahap tengah tahap rotasi spiritual ke tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika di masa lalu, Mu Chen pasti tidak memiliki pemikiran seperti ini. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan 9 ginseng darah jenggot, itu membuatnya memikirkannya sedikit lagi. 9 jenggot darah ginseng memiliki energi spiritual murni dan keras. Selama Mu Chen dapat memurnikan energi spiritual ini dan meminjam energi spiritual yang telah dia tekan dengan susah payah selama periode waktu ini untuk melepaskannya ketika mencapai puncaknya, itu akan menjadi seperti gunung berapi yang telah lama ditekan dan akan meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Meminjam kekuatan ini, Mu Chen memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menyerang tahap akhir tahap rotasi spiritual. Oleh karena itu, Mu Chen telah menunggu kesempatan ini. Dan penantian ini berlangsung selama hampir setengah bulan. Setengah bulan kemudian, di halaman dalam perkebunanmu, Mu Chen diam-diam duduk bersila di paviliun batu halaman. Pada saat ini, energi spiritual terus merembes keluar dari permukaan tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya. Di setiap level, ada batasan jumlah energi spiritual yang bisa dikandung tubuh. Mu Chen saat ini hanya berada di tahap awal tahap rotasi spiritual, tetapi jumlah energi spiritual dalam tubuhnya telah melampaui batas tahap awal tahap rotasi spiritual. Dalam situasi seperti ini, jika dia tidak menanganinya dengan baik, akan sangat mudah bagi energi spiritual dalam tubuhnya untuk meluap dan merusak garis meridiannya. Mu Chen menghela napas dalam-dalam. Jejak cahaya hitam mengalir keluar dari napasnya. Jelas bahwa itu dicampur dengan energi spiritual. Ini tentang waktu. Mu Chen merasakan sakit tumpul dari energi spiritual yang meluap di tubuhnya dan sedikit tersenyum. Tindakan semacam ini sebenarnya cukup berbahaya. Untungnya, seni pagoda hebat yang dia kembangkan sangat sombong. Dia mampu mengendalikan energi spiritual yang meluap dan mencegahnya berlarian secara acak dan menyebabkan kerusakan. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan hal yang begitu berani. Mu Chen mengepalkan tangannya dan sebuah kotak batu giok muncul dalam sekejap.
Dia membuka kotak batu giok dan ginseng darah 9 jenggot berwarna merah darah muncul. Aroma yang kaya melonjak keluar dan dia menarik napas dalam-dalam. Seketika, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah membengkak sekali lagi. Luar biasa, Mu Chen diam-diam memuji. Ekspresinya langsung berubah serius. Dia meraih 9 ginseng darah jenggot dan langsung mengirimkannya ke mulutnya. Jus panas yang mendidih menyebar dari mulut Mu Chen dan segera berubah menjadi energi spiritual yang melonjak. Seperti banjir, itu mengalir ke tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya langsung memerah. Mu Chen merasa bahwa energi spiritual dalam tubuhnya akan mengamuk. Dia tidak berani lalai dan dengan cepat menutup matanya untuk memasuki kondisi kultivasi. Dia mengedarkan seni pagoda agung dan dengan panik memurnikan energi spiritual yang keras. Sekarang, saatnya dia melakukan terobosan. Bab 97. Gemuruh, gemuruh. Energi spiritual yang melonjak mirip dengan banjir yang melonjak saat bersiul melalui anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Perasaan kenyang menyebabkan meridian Mu Chen sedikit sakit. Jelas, dia telah mencapai batas dari apa yang bisa dia tahan. Mu Chen jelas memahami situasi saat ini di dalam tubuhnya. Segera, dia mengedarkan seni pagoda agung, mendorong energi spiritual yang kuat untuk bersirkulasi di sepanjang rute seni spiritual. Sebagian dari energi spiritual disempurnakan oleh seni pagoda agung, sebelum berubah menjadi energi spiritual hitam pekat yang mengalir ke aura seanya dan menyatu dengan roda cahaya energi spiritual. Seiring dengan masuknya energi spiritual yang kuat, roda cahaya energi spiritual, yang awalnya seukuran telur merpati, mulai tumbuh dengan lambat. Cahaya energi spiritual yang berkedip di atasnya juga menjadi lebih terang. Seluruh aura saya tampak kacau saat ini. Keributan itu juga menyebabkan Jiu Yu Sparrow, yang terperangkap di dalam bunga mandala berwarna ungu tua, terbangun. Melihat pemandangan ini, matanya dingin dan ganas. Setelah mencari sesaat, perlahan berdiri. Sayap hitamnya yang berkobar dengan api hitam dengan keras mengepak ke arah penjara yang menyelimutinya. Bersenandung, namun, menghadapi serangannya, penjara cahaya yang dibentuk oleh bunga mandala hanya beriak sedikit, tanpa ada tanda-tanda akan pecah. Ini menyebabkan noda kebencian melintas di mata Jiu Yu Sparrow. Ini adalah kesempatan terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diam pada Mu Chen. Namun, penjara terkutuk ini telah menyegelnya sampai-sampai tidak bisa menggunakan salah satu metodenya. Menghadapi tindakan kecil Jiu Yu Sparrow, Mu Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Semua perhatiannya terfokus pada pengendalian energi spiritual yang melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak mampu membuat kesalahan sekecil apapun. Energi spiritual terus bersiul dalam meridiannya. Sirkulasi berkecepatan tinggi menyebabkan meridian Mu Chen merasakan sakit yang tumpul. Kali ini, energi spiritual yang melonjak ke dalam tubuhnya. Itu terlalu banyak. Namun, jelas tidak ada gunanya memikirkan hal ini saat ini. Oleh karena itu, Mu Chen memfokuskan pikirannya dan mengedarkan seni pagoda agung hingga batasnya, terus menyempurnakan energi spiritual yang keras. Waktu dengan cepat mengalir. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, roda cahaya kekuatan spiritual di Laut Qi Mu Chen. Saat ini dia sudah mencapai fase tengah tahap rotasi spiritual. Namun, masih ada sejumlah besar kekuatan spiritual yang melonjak di dalam tubuhnya. Sudah waktunya untuk menerobos ke tahap akhir tahap rotasi spiritual. Pikiran ini melintas di benak Mu Chen. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Gelombang energi spiritual yang mengalir melalui meridian di tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat, melonjak di sepanjang rute sirkulasi seni pagoda agung. Kecepatan itu menyebabkan meridiannya sedikit berkontraksi. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya. Kesombongan seni pagoda agung sudah cukup untuk mengendalikan energi spiritual yang mengamuk. Kekuatan spiritual yang kejam yang tidak bisa dihadapi orang lain sama jinaknya dengan domba di tubuhnya. Jadilah bagian dari kekuatan spiritual di tubuhku. Mu Chen bergumam di dalam hatinya saat dia melihat roda cahaya di Laut Qi-nya. Cahaya memadat dan sekali lagi berubah menjadi menara cahaya ilusi. Menara cahaya ini bergoyang dan, seperti ikan paus yang menghisap air, menyerap semua energi spiritual yang melonjak. Saat energi spiritual dalam jumlah besar dituangkan ke dalamnya, menara cahaya ilusi tampak sedikit mengeras. Berdengung, kecepatan penyerapan menara cahaya sangat menakutkan. Dalam kurun waktu 10 menit, energi spiritual kuat yang mengisi meridian Mu Chen benar-benar terserap olehnya. Setelah menyerap energi spiritual dalam jumlah yang begitu padat, pagoda cahaya ilusi tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Ini membuat Mu Chen berseru kaget. Jika dia ingin membuat pagoda cahaya ilusi ini lebih kokoh, tepatnya seberapa menakutkan energi spiritualnya. Seru Mu Chen dan memukul bibirnya. Dengan pikiran, menara cahaya perlahan menghilang dan berubah menjadi sinar cahaya, memasuki roda cahaya energi spiritual. Dong, saat sinar cahaya melesat ke roda cahaya energi spiritual, roda cahaya itu bergetar hebat. Gelombang-gelombang cahaya energi spiritual yang kuat terus-menerus dipancarkan, dan ukuran roda cahaya energi spiritual juga meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam rentang waktu singkat dalam beberapa tarikan napas, roda cahaya energi spiritual telah membesar seukuran kepalan tangan bayi. Di sekitar roda cahaya, gelombang cahaya energi spiritual muncul. Itu terlihat sangat dalam, seperti nebula yang menyelimuti bintang-bintang. Fluktuasi energi spiritual yang kuat keluar dari tubuh Mu Chen. Perasaan yang kuat membuatnya merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Perasaan nyaman itu tak terlukiskan. Mu Chen merasakan roda cahaya energi spiritual dengan gembira.
Tingkat tirani menunjukkan bahwa dia benar-benar telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Dengan bantuan ginseng darah 9 jenggot dan seni pagoda agung, dia akhirnya mencapai level ini. Selama dia bisa mengambil langkah maju, dia akan bisa menjadi pembangkit tenaga spirit stage. Tingkat itu adalah perubahan kualitatif dalam kultivasi seseorang. Dalam alam spiritual utara, meskipun tahap akhir tahap rotasi spiritual orang dianggap kuat, ada beberapa dari mereka. Namun, untuk benar-benar menjadi pemimpin suatu kekuatan, seseorang harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tahap roh. Ini karena semua orang tahu bahwa kemampuan pembangkit tenaga spirit stage bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Tidak peduli berapa banyak bawahan tahap akhir tahap rotasi spiritual yang Anda miliki, itu tidak akan meyakinkan seperti melangkah ke tahap roh. Ini adalah dua level yang sangat berbeda. Gengsi yang mereka wakili juga sangat berbeda. Mu Chen merasakan perasaan kuat di dalam tubuhnya dan mengangguk puas. Kemudian, dia mengalihkan pikirannya dan menatap Jiu Yu, yang terjebak dalam aura Seanya. Sebelumnya, meskipun semua perhatiannya terfokus pada pemurnian energi spiritual, dia tidak mengabaikan tindakan kecil Jiu Yu. Jiu Yu juga memperhatikan perhatian Mu Chen. Namun, itu hanya meliriknya dengan dingin dan malas berbaring. Burung bulu pipi, kamu sekarang menjadi harimau yang jatuh dari langit. Tidak bisakah kamu lebih patuh? Mu Chen mencibir. Kamu mencari kematian. Mendengar Mu Chen menyebutnya burung bulu datar, Jiu Yu menjadi marah. Itu dengan keras mengepakkan sayapnya yang terbakar dengan api hitam dan pikiran dingin dipancarkan. Kamu tidak akan mendapat manfaat dari membunuhku. Jadi, lebih baik kamu lebih patuh. Mu Chen berkata dengan dingin. Dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual Anda bahkan tidak sebanding dengan semut di mata saya. Anda masih berani memarahi saya. Pikiran Jiu Yu melonjak dan niat membunuh sedingin es melonjak di dalamnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang hanya karena aku terjebak dalam tubuhmu? Bunga mandala ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen sangat marah. Dengan pikirannya melayang ke arah penjara yang dibentuk oleh bunga mandala. Kemudian, pikirannya perlahan menyentuhnya. Ketika mereka bersentuhan, hati Mu Chen sangat gugup. Dia memang tidak bisa mengendalikan bunga mandala misterius yang muncul dari kertas hitam. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya hal yang dapat menahan burung pipit Jiu Yu. Dia harus mencobanya. Kalau tidak, Jiu Yu Sparrow tidak akan pernah menaruh kata-katanya di matanya. Tepat ketika Mu Chen dengan hati-hati menyentuh bunga mandala, dia terpana oleh fakta bahwa bunga mandala itu reaksi yang dia bayangkan tidak muncul. Sebaliknya, pikirannya perlahan menyatu dengan bunga mandala. Pada saat itu, Mu Chen samar-samar merasa bahwa dia telah mendapatkan sedikit kendali atas bunga mandala. Perasaan ini menyebabkan Mu Chen tertegun di tempat. Sesaat kemudian, ekstasi yang tak terkendali melonjak di hatinya. Kemudian, dia menatap Jiu Yu Sparrow dengan tatapan tidak bersahabat. Burung pipit Jiu Yu sepertinya samar-samar merasakan sesuatu. Sayap hitam dengan gelisah ditarik kembali dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Burung berbulu sialan, siapa yang memintamu untuk menyakitiku? Mu Chen terkekeh. Dengan pikiran, kelopak besar bunga mandala perlahan menyebar. Kemudian, kelopak itu dengan kejam menamparkan ke arah Jiu Yu Sparrow seperti telapak tangan. Bang! Terperangkap lengah, Jiu Yu Sparrow diserang oleh salah satu kelopak bunga. Itu segera menjerit kesakitan saat api hitam di tubuhnya sedikit redup. Kepanikan akhirnya muncul di matanya. Terbukti, itu tidak mengharapkan Mu Chen benar-benar dapat mengaktifkan bunga mandala yang misterius. Hati Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat ini. Dia telah cukup menderita dari Jiu Yu Sparrow selama periode waktu ini. Di masa lalu, dia tidak dapat melakukan apapun untuk itu, tetapi sekarang, dia akhirnya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia segera mengaktifkan bunga mandala dan terus-menerus menamparkan Jiu Yu Sparrow. Sparrow Jiu Yu mengelak dengan menyedihkan. Setiap kali terkena kelopak mandala, api hitam di tubuhnya akan sedikit meredup. Ini menyebabkannya merasa agak ketakutan. Bunga mandala sepertinya mampu menyerap energinya. Itu sangat aneh. Mu Chen, jangan berlebihan. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan bertarung denganmu? Setelah beberapa kali mengelak secara menyedihkan, Jiu Yu Sparrow mengamuk. Bulunya berdiri tegak, sementara pikirannya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ini adalah pelajaran yang pantas kamu dapatkan. Jika kamu ingin tinggal di tubuhku, lebih baik kamu berperilaku baik. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu memiliki niat buruk. Mu Chen dengan dingin mendengus. Dia tidak berani mendorong Jiu Yu Sparrow terlalu jauh. Lagi pula, yang terakhir memang bukan keberadaan biasa. Meskipun itu seperti harimau yang jatuh ke tanah, siapa tahu masih ada beberapa kartu truf di lengan bajunya. Jika dipaksa menjadi perjuangan hidup dan mati, bahkan Mu Chen tidak akan mampu menanganinya. Tatapan Jiu Yu Sparrow sangat ganas. Namun, itu tidak menampilkan penghinaan atau ejekan pada akhirnya. Itu mengguncang bulu-bulu di tubuhnya dan perlahan berbaring. Sekarang Mu Chen dapat mengendalikan bunga mandala, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang ini secara berlebihan. Mu Chen menghela nafas lega saat melihat bahwa Jiu Yu Sparrow akhirnya mengaku kalah. Pikirannya menarik diri dari bunga mandala. Namun, saat dia mundur, dia tiba-tiba merasakan gelombang pusing. Perasaan lelah menyebar, menyebabkan dia merasa mengantuk. Mengontrol bunga mandala benar-benar menghabiskan begitu banyak energi. Hati Mu Chen terkejut saat dia dengan paksa menekan kelelahan.
Bunga mandala memang aneh, hanya kontrol yang kasar yang hampir membuatnya tertidur. Jika dia benar-benar ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu, bukankah dia langsung kehilangan kesadaran? Sepertinya aku tidak bisa sering menggunakannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, pikirannya diam-diam menarik diri dari tubuhnya. Meski menghabiskan banyak energi, dia akhirnya memiliki metode yang bisa membuat Jiu Yu Sparrow ketakutan. Kamu burung berbulu, tunggu sampai aku maju ke tahap roh. Aku akan menjagamu dengan baik. Bab 98. Setelah Mu Chen berhasil maju ke tahap akhir tahap rotasi spiritual, dia secara bertahap memperlambat kecepatan pelatihannya. Terobosan ini berbeda dari kemajuan mantap yang dia buat di masa lalu. Sebaliknya, itu adalah lompatan. Meskipun Mu Chen telah mempersiapkan dengan baik untuk terobosan lompatan ini, itu masih akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi sedikit dangkal. Oleh karena itu, dia perlu menenangkan diri dan menyempurnakan energi spiritualnya. Jika tidak, perasaan dangkal yang dangkal semacam ini akan menjadi bencana baginya ketika dia mencoba menerobos ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Untuk menyempurnakan energi spiritualnya, Mu Chen memilih metode yang baik, yaitu memadatkan segel spiritual. Sebelum terobosannya, Mu Chen hanya bisa memadatkan sekitar 19 segel spiritual. Ketika dia membunuh Yang Gui, dia hanya bisa mengatur arah spiritual 9 petir surgawi dengan bantuan buah esensi jadet. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai level itu. Namun, sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, mudah baginya untuk memadatkan 20 segel spiritual. Dia tidak membutuhkan bantuan eksternal sama sekali. Ini membuat Mu Chen cukup senang. Ini juga berarti bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil mengatur arah spiritual 9 petir surgawi. Dengan arah spiritual yang begitu kuat, bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga tahap awal tahap roh, dia akan mampu melawan. Namun, ketika Mu Chen memadatkan 20 segel spiritual dan mencoba memadatkan segel spiritual ke-21, dia menemui hambatan besar. Segel spiritual ke-21 tidak dapat terbentuk. Fenomena ini membuatnya agak bingung. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, seharusnya mudah baginya untuk memadatkan lebih dari 20 segel spiritual. Mengapa dia masih belum berhasil? Setelah memikirkannya sebentar, Mu Chen yang bingung pergi mencari Wenling. Setelah penjelasan yang terakhir, dia akhirnya mengerti bahwa segel spiritual ke-21 adalah poin penting bagi master susunan spiritual peringkat 1 untuk naik ke peringkat 2. Meskipun hanya ada satu segel spiritual antara 20 segel spiritual dan 21 segel spiritual, itu memisahkan dua alam yang berbeda. Wenling telah menghabiskan beberapa tahun untuk menyelesaikan perbedaan dari satu segel spiritual. Baru saja, dia telah menyelesaikan celah dari satu sel spiritual dan menjadi master arah spiritual peringkat 2. Jika Mu Chen ingin menebus celah ini dalam waktu singkat, itu tidak akan sesederhana yang dia bayangkan, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa dalam penanaman arah spiritual. Setelah mendengarkan penjelasan Wenling, Mu Chen akhirnya mengerti. Tidak heran segel spiritual ke-21 begitu sulit untuk dipadatkan. Itu karena perbedaan peringkat. Dia hanya perlu menunggu sampai dia berhasil memadatkan segel spiritual ke-21. Pada saat itu, dia akan menjadi master arah spiritual peringkat 2 yang sebenarnya, dan pada saat itu, dia akan mampu memadatkan lebih banyak segel spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan. Misalnya, sebelum Wenling menjadi master arah roh level 2, dia hanya mampu memadatkan 20 segel spiritual. Namun, setelah dia mengambil langkah ini, jumlah segel spiritual yang dia padatkan telah mencapai jumlah yang mencengangkan sebanyak 29 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Selanjutnya, itu masih perlahan meningkat. Dari sini, orang bisa melihat celah antara level 2 dan level 1 spiritual array master. Setelah mengetahui alasannya, Mu Chen juga memperlambat kecepatan kondensasi. Meski tetap menganggapnya sebagai mata kuliah wajib setiap hari, ia juga membagi waktu untuk menyelesaikan hal lain. Dan waktu dihabiskan dengan santai oleh Mu Chen. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Selama periode waktu ini, Mu Chen membaginya menjadi 4 bagian. Satu bagian digunakan untuk memadatkan segel spiritual, satu bagian digunakan untuk menumbuhkan energi spiritual. Bagian lainnya adalah untuk mempelajari arah spiritual teratai setan pembantaian yang rumit dan tidak jelas. Bagian keempat digunakan untuk berbicara dengan Jiu Yu Sparrow di tubuhnya. Bagian lainnya digunakan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Jiu Yu Sparrow di tubuhnya. Jiu Yu Sparrow ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Meski terperangkap dalam tubuh Mu Chen masih sangat tergoda dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak ingin membuat hubungan mereka terlalu bermusuhan. Namun, Jiu Yu Sparrow tampaknya terlalu malas untuk peduli dengan pembicaraan dari hati ke hati. Keganasan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Kadang-kadang, itu akan melihat Mu Chen seolah-olah sedang melihat orang bodoh yang naif. Orang bodoh ini, apakah dia pikir dia bisa membuatnya patuh begitu saja? Meskipun efek pembicaraan dari hati ke hati sangat minim, Mu Chen tidak pernah bosan. Pada akhirnya, Jiu Yu Sparrow juga dibuat kesal olehnya. Begitu mendengar suaranya, ia segera menutupi tubuhnya dengan sayapnya dan mengabaikannya. Namun, meskipun Mu Chen tidak mendapatkan efek yang jelas dari percakapan dengan Jiu Yu Sparrow, dia membuat beberapa penemuan tentang susunan spiritual lotus pembantaian iblis. Namun, penemuan ini menyebabkan dia merasa sakit kepala. Ini karena dia akhirnya menemukan bahwa arah spiritual lotus pembantaian iblis yang dia lihat dari gulungan hitam tidak lengkap. Lebih tepatnya, itu seharusnya hanya menjadi bagian dari arah spiritual teratai iblis pembantaian yang lengkap.
Hal yang paling aneh adalah, meskipun ini hanya sebagian saja, itu masih dapat dianggap sebagai area spiritual yang lengkap, sepenuhnya mampu diatur dan dieksekusi dengan sendirinya. Ini menyebabkan Mu Chen merasa sangat heran, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat area spiritual yang masih bisa digunakan sebagai area spiritual lengkap setelah berpisah. Adapun bagian yang tersisa dari area spiritual teratai iblis pembantaian, itu masih tersembunyi di dalam gulungan hitam. Bahkan jika Mu Chen mengaktifkan Heart Area State, dia masih tidak dapat mendeteksinya. Jelas bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Namun, Mu Chen tidak tertekan karena ini. Saat ini, kekuatannya tidak cukup. Belum lagi versi lengkap dari area spiritual Lotus Pembantaian Setan, hanya bagian dari area diagram yang dapat dideteksinya kira-kira akan membutuhkan 100 segel spiritual. Mu Chen jauh dari angka ini. Mungkin hanya beberapa master area spiritual peringkat 3 yang luar biasa yang hampir tidak dapat mencapai persyaratan ini. Dia baru saja mulai di jalur guru area spiritual. Sementara Mu Chen diam-diam berkultivasi, wilayahmu juga cukup sepi. Bahkan seluruh alam spiritual utara agak sepi. Keheningan semacam ini membuat Mu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ada pergerakan dari wilayah Liu? Di dalam perkebunanmu, Mu Feng memegang cangkir teh dan mengerutkan kening saat dia menatap Zhou Ye dan bertanya dengan lembut. Zhou Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu tampaknya telah mengubah temperamen mereka. Mereka pendiam dan berperilaku baik. Mereka bahkan tidak peduli dengan aneksasi beberapa kekuatan dunia bawah baru-baru ini oleh Nine Dragon City dengan dukungan kami. Mendengar kata-kata Zhou Ye, kerutan Mu Feng semakin dalam. Dia memahami temperamen Liu Qingtian dengan sangat baik. Yang terakhir itu licik dan ganas. Dia jelas bukan orang yang baik. Kali ini, dia menderita kerugian di tangan wilayahmu. Bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Beri perintah, pantau wilayah Liu dengan cermat. Jika ada pergerakan, segera laporkan kembali. Mu Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, Zhou Ye mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Mu Feng menatap punggung Zhou Ye. Tangannya tidak bisa membantu tetapi menggosok sandaran tangan kursinya. Pandangannya beralih ke arah wilayah Liu. Dia tidak tahu mengapa, tapi perasaan gelisah menyelimuti hatinya. Perasaan ini seolah-olah badai berdarah hendak menyapu. Itu tidak menyenangkan dan menakutkan. Wilayah Liu. Baru-baru ini, wilayah Liu sangat damai. Namun, mereka yang jeli samar-samar bisa merasakan bahwa pertahanan patroli kota Liu menjadi lebih ketat selama periode waktu ini. Penampilan itu seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Ini membuat banyak orang bingung. Mereka berpikir tentang konfrontasi antara wilayah Liu dan wilayahmu. Mungkinkah wilayah Liu menjaga wilayahmu? Namun, wilayah Liu adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Mereka selalu memamerkan kekuatan mereka. Mengapa mereka tiba-tiba takut pada wilayahmu? Banyak orang bingung. Oleh karena itu, beberapa rumor mulai menyebar. Beberapa mengatakan bahwa wilayah Liu takut pada wilayahmu dan tidak berani bersaing dengan mereka. Ini menyebabkan reputasi wilayah Liu sedikit menderita. Perkebunan Liu, ledakan. Di ruang rapat, sebuah meja dihancurkan berkeping-keping oleh Liu Ming. Wajahnya muram saat dia berkata, orang-orang idiot ini. Mengapa wilayah Liu takut pada wilayahmu? Liu Qingtian meliriknya dan berkata, itu hanya rumor. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Kakak benar. Liu Zong mengangguk dan berkata, saat ini, hal terpenting bagi kami adalah menunggu ayah keluar. Kami tidak peduli tentang hal lain. Selama dia berhasil naik ke tahap 3 surga, semua rumor akan hilang secara alami. Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, berapa lama? Selama periode waktu ini, wilayahmu dan kota 9 naga telah menganeksasi banyak kekuatan yang melekat pada kita. Bajingan ini sebenarnya berani menggertak wilayah Liu. Mereka pasti memakan usus macan tutul. Petik 2. Mu Feng ini memang mencari kematian. Liu Zong berkata dengan dingin. Liu Qingtian tersenyum. Senyumnya sangat dingin saat dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Akan ada saatnya dia kembali. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatnya memohon pada kita berlutut. Wilayahmu hanyalah kekuatan pemula. Mereka berani bersaing dengan wilayah Liu. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Petik 2. Liu Qingtian berdiri dan melambaikan tangannya sambil berkata, pergi dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kami akan terus menunggu. Setelah mengatakan itu, tepat ketika dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit di atas wilayah Liu, yang awalnya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup di langit. Semua orang di kota Liu dapat merasakan bahwa aura spiritual di dunia tampaknya berfluktuasi dengan hebat. Selain itu, aura spiritual dengan gila-gilaan bergegas menuju arah tertentu bersama dengan angin kencang. Seseorang melihat ke arah itu dan melihat bahwa itu adalah gunung belakang perkebunan Liu. Apa yang sedang terjadi? Liu Ming buru-buru keluar. Dia melihat ke langit yang berubah dan tidak bisa tidak bertanya. Liu Qingtian menatap langit dengan bingung. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke gunung belakang. Dia melihat bahwa di langit, angin kencang menderu-deru dan awan gelap berkumpul. Tekanan energi spiritual yang mengejutkan perlahan menyapu seperti gelombang. Ayah akan keluar, senyum muncul di sudut mulut Liu Qingtian. Namun, di bawah langit yang gelap, senyumnya tampak sangat menyeramkan dan menyeramkan. Di sampingnya, Liu Ming dan Liu Zong langsung mengungkapkan ekspresi ekstasi saat mendengar ini. Liu Ming, segera sebarkan beritanya. Wilayah Liu akan menjadi tuan rumah pertemuan 9 wilayah.
Semua kekuatan dalam alam spiritual utara harus hadir. Jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Liu Qingtian berkata dengan senyum tipis. Ya, Liu Ming tertawa sambil menjawab. Liu Qingtian menghadapi angin kencang dan perlahan membuka lengannya. Mulai sekarang, wilayah Liu akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Mu Feng, tunggu saja kematianmu. Bab 99. Berita tentang wilayah Liu mengadakan pertemuan 9 wilayah dengan cepat menyebar ke seluruh alam spiritual utara seperti angin. Segera setelah itu, seluruh alam spiritual utara terguncang. Perpustakaan Sastra. Pertemuan 9 wilayah dikenal sebagai acara termegah di alam spiritual utara. Biasanya, itu hanya akan diadakan ketika sesuatu yang sangat penting terjadi. Terakhir kali alam spiritual utara menjadi tuan rumah pertemuan 9 wilayah, itu memungkinkan 9 wilayah untuk menstabilkan posisi dan wilayah mereka. Dengan demikian, alam spiritual utara memiliki 9 wilayah, yang berlanjut sampai sekarang. Dan sekarang, wilayah Liu tiba-tiba ingin mengadakan pertemuan 9 wilayah. Kenapa begitu? Meskipun banyak kekuatan bingung, mereka samar-samar bisa merasakan kegelapan yang melonjak di bawah pertemuan 9 wilayah. Kedamaian yang dinikmati alam spiritual utara selama bertahun-tahun mungkin telah hilang selamanya. Di kota, di tempat tinggal, suasana di ruang tamu sangat berat. Ekspresi Mu Feng terus berubah saat dia duduk di ujung meja. Mu Chen dan Zhou Ye juga hadir. Bahkan beberapa petinggi wilayah Mu hadir. Wilayah Liu tiba-tiba ingin memulai pertemuan 9 wilayah. Mata Mu Feng dingin saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang mereka coba lakukan? Semua orang diam. Kedatangan wilayah Liu kali ini terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Pertemuan 9 wilayah bukanlah sesuatu yang bisa dimulai dengan santai. Mu Chen juga merajut alisnya dengan erat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wilayah Liu pasti memiliki motif, dan motif ini kemungkinan sangat merugikan wilayahmu. Wilayah Liu ini terlalu mendadak. Itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa kita tidak mengabaikan mereka saja dan tidak berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah? Zhou Ye bergumam. Saya khawatir saya tidak punya pilihan selain pergi. Turnamen 9 wilayah adalah aturan yang ditetapkan oleh 9 wilayah. Tidak peduli siapa yang memegangnya, Anda harus pergi. Itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, jika mereka benar-benar datang ke wilayahmu kita, bahkan jika kita tidak pergi, kita tidak akan dapat menghindarinya. Sebaliknya, wilayah Liu mungkin menggunakan semacam metode untuk mengasingkan wilayah lain dari kita. Zhou Ye menghela nafas dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo kumpulkan orang-orang kita dan kumpulkan kekuatan terkuat di wilayahmu, untuk berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah. Petik 2. Mu Feng membanting telapak tangannya dengan keras di atas meja dan berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa wilayah Liu dapat menelan wilayahmu saya dalam satu tegukan. Juga, bantu saya mengirim pesan ke tuan wilayah Tang San dan tuan wilayah lainnya. Saya percaya bahwa mereka merasa tidak nyaman sekarang. Jika wilayah Liu berani melakukan apa saja dan 8 wilayah menentang, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Petik 2. Zhou Ye juga mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh wilayah Liu, mereka tidak akan berani menyinggung 8 wilayah lainnya pada saat yang bersamaan. Mu Chen menatap Mu Feng, yang memiliki ekspresi tegang, dan matanya menjadi serius. Tampaknya yang terakhir juga samar-samar merasakan bahaya. Namun, tidak peduli apa, jika wilayah Liu berani bergerak melawan wilayahmu, Mu Chen pasti tidak akan membiarkannya dengan mudah. Lokasi turnamen 9 wilayah, itu diatur di sebuah kota yang disebut 9 wilayah di wilayah tengah alam spiritual utara. Pertemuan 9 wilayah terakhir diadakan di sini, dan kota ini juga terkenal karenanya. Daerah ini dianggap sebagai zona netral. Itu tidak dikendalikan oleh faksi tertentu. Biasanya, faksi yang menyerukan pertemuan 9 wilayah adalah yang menyerukannya. Kemudian, mereka akan menjadi tuan rumah di tempat ini dan menghibur faksi lain. Selama waktu normal, kota ini tidak akan dianggap ramai dengan orang. Namun, sejak Liu Territory merilis berita pertemuan 9 wilayah, tempat ini langsung menjadi lokasi yang paling menarik perhatian di alam spiritual utara. Gelar ini bahkan lebih intens daripada kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara. Lagi pula, meskipun banyak orang mendambakan persaingan untuk slot, hanya segelintir orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkannya. Oleh karena itu, hasil kompetisi tidak ada hubungannya dengan mereka. Kebanyakan dari mereka ada di sana untuk kesenangan dan kegembiraan. Namun, pertemuan 9 wilayah berbeda. Ini benar-benar terkait dengan situasi di dalam alam spiritual utara. Begitu terjadi pergolakan, semua faksi di dalam alam spiritual utara tidak akan bisa menghindarinya. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun di alam spiritual utara yang tidak memperhatikan masalah ini. Ketika Mu Feng dan yang lainnya tiba di kota 9 wilayah, kota itu sudah dipenuhi orang. Samar-samar mereka bisa melihat berbagai faksi membawa pasukan mereka dan memasuki kota. Kali ini, elit wilayahmu telah keluar. Tidak hanya Mu Feng secara pribadi memimpin tim, tetapi Zhou Ye, Mu Chen dan 4 penguasa kota besar juga mengikuti. Bahkan Wen Ling, yang baru saja menjadi Master Array Spiritual peringkat 2, juga mengikuti. Selain ribuan pasukan, itu adalah pemandangan yang megah dan mengesankan. Seluruh kota 9 wilayah menjadi sedikit gelisah karena kedatangan pasukan wilayahmu. Banyak faksi maju untuk menyambut mereka, sementara Mu Feng tersenyum dan membalas salam mereka.
Pasukan wilayahmu berhenti di depan aula batu di tengah kota. Kemudian, mereka dipimpin oleh 4 penguasa kota besar untuk berhenti. Tatapan Mu Feng menyapu dan dia melihat beberapa kelompok pasukan elit lainnya. Jelas bahwa mereka dibawa oleh penguasa wilayah lainnya. Tampaknya orang-orang ini diam-diam agak berhati-hati. Kakakmu, tepat saat Mu Feng menilai mereka, tawa datang dari jarak yang tidak jauh. Mu Feng menoleh dan melihat Tang San berjalan dengan beberapa anak buahnya. Kakak Tang, ketika Mu Feng melihat ini, dia segera menyapa mereka. Mu Chen juga dengan cepat mengikuti. Tatapannya menyapu ke belakang Tang San dan dia terkejut. Ini karena dia melihat bahkan Tang Qian-er telah datang. Tang Qian-er juga melihat Mu Chen. Matanya yang indah langsung mengungkapkan sedikit kegembiraan dan dia mengedipkan mata padanya. Mu Feng dan Tang San dengan cepat berkumpul dan saling berbisik. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mengapa kamu datang juga? Mu Chen mengikuti di belakang Mu Feng. Dia menatap gadis di sampingnya dan bertanya dengan heran. Ayah sepertinya sangat mementingkan pertemuan 9 wilayah ini. Aku bosan tinggal di wilayah Tang, jadi aku datang untuk melihatnya. Tang Qian-er tersenyum. Namun, alisnya segera berkerut sedikit. Matanya menyapu sekitar dan dia bersandar lebih dekat ke Mu Chen. Dia berbisik, saya mendengar bahwa wilayah Liu ingin melakukan sesuatu kali ini. Kalau tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengadakan pertemuan 9 wilayah? Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, meskipun 9 wilayah memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan 9 wilayah, tidak ada wilayah yang pernah mengadakannya sejak 9 wilayah didirikan. Pernahkah kamu mendengar nama Liu Jingshan? Tang Qian-er berbisik, sepertinya aku pernah mendengar ayah menyebut dia dengan serius. Liu Jingshan, jantung Mu Chen melonjak dan pupil matanya menyusut. Dia berbisik, Liu Jingshan adalah ayah Liu Qingtian. Dia adalah orang terkuat di alam spiritual utara. Namun, dia menghilang 3 tahun lalu. Mengapa ayahmu tiba-tiba menyebut dia? Petik 2. Tang Qian-er menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Mu Chen mengerutkan kening dan perasaan gelisah muncul dari hatinya. Liu Jingshan dikenal sebagai orang terkuat di alam spiritual utara dan kekuatannya berada di tahap akhir tahap roh. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari maju ke tahap 3 surga. Namun, dia menghilang. Dikatakan bahwa ada yang tidak beres selama kultivasinya dan dia meninggal karena luka serius. Mungkinkah lelaki tua itu tidak mati sama sekali? Hati Mu Chen bergetar. Jika Liu Jingtian benar-benar tidak mati, bukankah wilayah Liu akan memiliki 2 pembangkit tenaga spirit stage latte pace begitu dia muncul? Ada juga Liu Zong, itu berarti 3 pembangkit tenaga spirit stage. Dalam alam spiritual utara, mungkin tidak ada wilayah yang bisa melawan kekuatan tersebut. Selain itu, hal yang paling tidak nyaman adalah bahwa Liu Jingtian hanya berada di tahap akhir tahap roh 3 tahun lalu. Namun, jika dia masih hidup dan telah membaik, bukankah dia akan maju ke tahap 3 langit? Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen menghirup udara dingin. Panggung 3 langit tidak pernah muncul di alam spiritual utara selama bertahun-tahun. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat ini muncul di wilayah Liu, mungkin tidak akan ada kekuatan dalam alam spiritual utara yang berani melawan mereka. Pikiran Mu Chen berubah dengan cepat dan ekspresinya berubah jelek. Tang Qian-er, yang berada di sampingnya, diam-diam menjulurkan lidah saat melihat ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak berani berbicara lagi. Saat ia berjalan ke aula batu, Mu Chen melihat tatapan Mu Feng melihat ke atas. Ekspresi yang terakhir sangat serius. Di balik keseriusan, ada sedikit kegelisahan yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat ekspresi seperti itu di wajah Mu Chen. Sepertinya dia telah memperoleh beberapa informasi dari Tang San. Bagian dalam aula batu itu sangat luas. Saat ini, ada banyak tokoh bergerak. Penguasa wilayah lainnya telah tiba dan sedang mengobrol satu sama lain. Namun, Mu Chen merasa ada sesuatu yang salah di bawah tawa itu. Sepertinya berita itu sudah disebarkan secara diam-diam. Mu Feng juga duduk di kursi batu. Mu Chen dan Zhou Ye berdiri di belakangnya. Mu Chen segera menatap sisi yang berlawanan. Di lokasi tersebut, ada seorang wanita cantik yang mengenakan gaun berwarna merah. Wanita cantik ini memiliki senyum di wajahnya dan itu sangat menarik perhatian. Di belakangnya, Mu Chen sekali lagi melihat sosok yang familiar. Itu adalah Hong Ling. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengikuti ibunya ke tempat ini. Ketika Hong Ling melihat Mu Chen, dia juga tersenyum. Bunga persiknya seperti matanya berair. Ada sedikit pesona yang dia warisi dari ibunya. Nak, kamu jatuh cinta pada laki-laki dari klanmu. Tatapan wanita cantik itu tertuju pada Mu Feng sejak dia masuk. Dia menggertakkan giginya dan melirik pemuda tampan di samping Mu Feng. Kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan Hong Ling. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Hong Ling memerah saat dia berkata dengan malu. Mu Feng itu bukan orang yang baik. Putraku pasti tidak lebih baik. Jika kamu tidak menyukainya, lebih baik jika kamu tidak berinteraksi dengannya. Wanita cantik itu berkata dengan samar. Dalam suaranya, ada jejak kebencian yang tidak terdeteksi. Sekarang kamu telah mendapatkan tempat di Wan Huang Ling Yuan, masa depanmu tidak kecil. Pada saat itu, kamu akan dapat melihat siapa yang tahu berapa banyak elit muda yang akan kamu temui. Mereka akan lebih luar biasa daripada anak laki-laki dari Muklan. Hong Ling menatap ibunya dengan aneh. Dia samar-samar tahu sedikit tentang ibunya ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia sepertinya mengejar Mu Feng. Namun, dia tidak berhasil.
Pada akhirnya, dia berkecil hati dan menikah dengan ayahnya. Namun, ayahnya meninggal karena cedera serius dalam pertempuran. Tahun-tahun ini, ibunya tetap melajang. Meskipun waktu telah mengubah banyak hal, ibunya masih menyimpan sedikit kebencian terhadap Mu Feng. Ibu, saat ini, saya hanya ingin memasuki Wan Huang Ling Yuan dan berkultivasi dengan benar. Kita akan membicarakan hal lain di masa depan. Hong Ling berkata dengan lembut. Dia melirik bocah jangkung dan tampan di samping Mu Feng dan merasa agak rumit di hatinya. Wanita cantik itu menepuk tangan kecil Hong Ling. Dia sekali lagi memelototi Mu Feng, yang tidak berani melihat ke arah ini. Kemudian, dia menarik pandangannya. Ayah telah melihatmu. Faktanya, Mu Chen juga memperhatikan keributan di sana saat dia batuk ringan dan berkata. Diam, Mu Feng memelototi Mu Chen dengan ganas. Bocah ini, dia benar-benar tahu bagaimana menyentuh titik sakitku. Mu Chen terkekeh. Sepertinya ayahku juga bapak kukus yang populer saat masih muda. Seiring waktu berlalu, berbagai penguasa wilayah secara bertahap tiba di dalam aula. Selain itu, ada juga beberapa kekuatan terkenal di alam spiritual utara yang telah tiba. Semakin banyak orang yang datang, aula itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Segera setelah itu, suara langkah kaki datang dari belakang aula. Tirai manik-manik diangkat dan beberapa sosok perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa Liu Qingtian terdengar. Haha, terima kasih semuanya telah memberikan wajah ke wilayah Liu saya. Kalian semua telah tiba, ini benar-benar membuat saya merasa terhormat. Liu Qingtian berjalan ke aula dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia duduk di kursi batu pertama. Liu Zong, dan Liu Mubai mengikuti di belakangnya. Begitu Liu Mubai masuk, tatapannya jatuh ke tubuh Mu Chen. Sedikit rasa dingin segera muncul di matanya. Kemudian, dia menyeringai pada Mu Chen. Mu Chen, hari ini, tempat ini akan menjadi kuburan untukmu dan ayahmu. Bab 100. Rasa dingin di mata Liu Mubai juga diperhatikan oleh Mu Chen. Matanya menyipit sejenak dan tatapan yang dia gunakan untuk menatap Liu Mubai berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan wilayah Liu Anda, jika Anda ingin menyentuh wilayahmu, maka saya pasti tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Liu Mubai sepertinya mengerti arti di mata Mu Chen. Dia segera mencibir bahkan lebih. Hanya denganmu, kamu pikir kamu siapa? Aku ingin melihat betapa menyedihkannya kamu dan ayahmu nantinya. Di dalam aula, ketika semua orang melihat Liu Qingtian muncul, mereka dengan cepat menangkupkan tangan. Meskipun alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah, semua orang tahu bahwa wilayah Liu adalah kekuatan dengan fondasi terkuat di dalam alam spiritual utara. Jika mereka berbicara tentang kekuatan, mereka mungkin berada di peringkat pertama. Mu Feng juga samar-samar tersenyum ke arah Liu Qingtian dan menangkupkan tangannya. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah dari ekspresi wajahnya. Ohoho, apakah penguasa wilayah Mu Feng juga sudah tiba? Terima kasih atas kerja kerasmu. Liu Qingtian tersenyum ke arah Mu Feng. Senyumnya tampak cukup baik, seolah gayung bersambut dari masa lalu telah benar-benar hilang pada saat ini. Pertemuan 9 wilayah pada awalnya diputuskan oleh kami. Karena wilayah Liu telah mengaturnya, maka kami secara alami harus bergegas. Mu Feng tersenyum sambil berkata. Liu Qingtian tersenyum dan mengangguk. Di dalam aula, ketika penguasa wilayah dan pemimpin kekuatan lainnya melihat sikap keduanya, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Siapa di alam spiritual utara yang tidak tahu bahwa wilayah Mu dan wilayah Liu adalah musuh? Mereka berdua ingin menghancurkan pihak lain 8 hingga 10 kali lipat. Namun, kepura-puraan di depan mereka agak lucu. Namun, di bawah suasana lucu, kegelisahan di dalam hati mereka menjadi semakin intens. Tingkah laku Liu Qingtian agak terlalu abnormal. Ohoho, Tuan Wilayah Liu, saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba mengatur pertemuan 9 wilayah dan memanggil kita semua ke sini. Apakah ada sesuatu yang besar yang ingin Anda umumkan? Tang San samar-samar tersenyum saat dia tiba-tiba bertanya. Suasana di dalam aula sepertinya telah membeku saat ini. Tatapan semua orang diarahkan ke Liu Qingtian, yang duduk di depan aula. Jelas bahwa pertanyaan Tang San adalah apa yang paling ingin mereka ketahui. Liu Qingtian menatap tatapan gugup dan terkekeh, menepuk sandaran tangan dengan ringan sambil berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, tidak apa-apa. Saya punya saran yang ingin saya minta pendapat semua orang. Petik 2. Oh, saran apa? Tang San bertanya sambil tersenyum. Liu Qingtian tersenyum dan berkata, semua orang harus tahu. Di dalam 100 Spirit Heavens, alam spiritual utara kita hanyalah salah satu dari alam yang lebih lemah. Ini juga alasan mengapa kami tidak banyak bicara. Terus terang, jika alam lain menyerang kita suatu hari nanti, kita tidak akan bisa melakukannya. Saya khawatir alam spiritual utara kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kami hanya bisa menyerahkan fondasi yang telah kami kerjakan dengan sangat keras selama bertahun-tahun. Petik 2. Aula itu sunyi, mata semua orang bersinar, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Qingtian. Haha, Tuan Wilayah Liu terlalu khawatir. Alam spiritual utara kami terletak di tempat terpencil di dalam 100 Spirit Heavens. Bagaimana alam besar lainnya bisa melihat kita di sini? Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyerang alam spiritual utara? Tang San berkata dengan bercanda. Tapi bagaimana jika, Liu Qingtian berkata dengan tenang. Jika Tuan Wilayah Liu ingin mengatakan sesuatu, maka katakan saja. Jangan biarkan semua orang menggantung. Mu Feng tersenyum dan berkata.
Liu Qingtian menatap Mu Feng dalam-dalam. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi busur saat dia berkata, sebenarnya, apa yang ingin saya katakan sangat sederhana. Alasan mengapa alam spiritual utara kita tidak memiliki status apapun di dalam surga 100 roh adalah karena kita tidak memiliki kekuatan. Kami tidak memiliki kekuatan karena alam spiritual utara sedang dalam keadaan terpecah belah. Ini karena alam spiritual utara sedang dalam keadaan terpecah belah. Jika semua kekuatan dalam alam spiritual utara bersatu, kita akan dapat memiliki bobot tertentu bahkan di dalam surga 100 roh. Pada saat itu, tidak hanya tidak ada yang berani menyerang kami juga dapat memperluas wilayah kami dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Petik 2. Pada saat itu, siapa yang berani memandang rendah alam spiritual utara kita di dalam surga 100 roh? Aula benar-benar sunyi. Banyak pemimpin pasukan terkejut. Liu Qingtian sebenarnya ingin menyatukan semua kekuatan di alam spiritual utara. Apakah dia gila? Ambisi seperti itu, Mu Chen juga dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Mungkinkah Liu Qingtian tidak puas dengan wilayahnya dan ingin menjadi penguasa seluruh alam spiritual utara? Mu Feng dan wajah tuan wilayah lainnya tenggelam. Para pemimpin dari pasukan terkenal lainnya juga tidak bersuara. Siapa di sini yang bukan orang licik? Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa rencana Liu Qingtian memiliki plot tersembunyi di dalamnya? Ohoho, aku bertanya-tanya apa pendapat semua orang tentang lamaranku. Jika Anda merasa itu tidak mungkin, Anda dapat mengungkitnya. Bagaimanapun, ini untuk masa depan seluruh alam spiritual utara. Liu Qingtian melihat bahwa suasananya aneh, tetapi dia tidak mempedulikannya dan tersenyum. Wilayah Tuan Mu Feng, bagaimana menurutmu? Liu Qingtian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Feng dan bertanya sambil tersenyum. Mata Mu Feng menyipit, dia menggosok meja di depannya dan tersenyum, aku ingin tahu aliansi macam apa ini. Dengan aliansi semacam ini, seharusnya ada seorang pemimpin yang bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan, bukan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Petik 2. Mu Feng mampu melawan Liu Qingtian selama ini tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Secara alami, dia bukan orang yang sederhana. Saat dia menanyakan pertanyaan ini, mata semua orang di aula langsung menajam. Siapa di sini yang bukan bos dari wilayahnya masing-masing? Jika mereka membentuk aliansi, tidakkah orang lain dapat menekan mereka? Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Mereka tidak mau menjadi saudara kedua, ketiga atau bahkan keempat. Aliansi itu sederhana, kami akan membentuk aliansi spiritual utara. Kami akan menyerang dan bertahan bersama. Sedangkan untuk posisi master aliansi, saya pikir penguasa wilayah Mu Feng cukup cocok. Liu Qingtian tersenyum. Di aula, banyak tatapan diarahkan pada Mu Feng. Namun, ekspresi yang terakhir tidak berubah. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum palsu dan berkata, saya mengerti kemampuan saya sendiri. Saya tidak memiliki kemampuan untuk duduk di posisi master aliansi. Liu Zong, yang berdiri di belakang Liu Qingtian, tiba-tiba melihat ke arah dalam aula. Di sana, seorang pemimpin pasukan berdiri dan tersenyum, saya pikir metode aliansi tuan wilayah Liu cukup menarik. Geng Kuda Putih setuju dengan itu. Mengenai posisi master aliansi spiritual utara, saya pikir tuan wilayah Liu adalah yang paling cocok. Lagi pula, semua orang di sini tahu tentang kekuatan wilayah Liu. Selain itu, dia juga sangat meyakinkan. Bagaimana menurut kalian? Mu Feng diam-diam mencibir dan sedikit menurunkan matanya. 7 penguasa wilayah lainnya juga mengalihkan pandangan mereka. Meskipun wilayah Liu memang merupakan kekuatan dengan fondasi terkuat di alam spiritual utara, itu bukanlah jenis kekuatan yang dapat menekan XG. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengenali Liu Qingtian sebagai master aliansi. Ketika Liu Qingtian melihat bahwa tidak satu pun dari 8 penguasa wilayah setuju dengannya, senyum di wajahnya sedikit menghilang. Dia dengan ringan berkata, apakah kalian berpikir bahwa wilayah Liu tidak memiliki prestise seperti itu? Tuan wilayah Liu, saya, Lai Yan, selalu mengagumi Anda. Namun, wilayah Lai adalah sesuatu yang telah saya kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun. Saya tidak terlalu tertarik dengan aliansi ini. Jika Tuan wilayah Liu bersikeras untuk membuat aliansi spiritual utara ini, maka saya, Lai Yan, tidak akan menemani Anda lagi. Aku, Lai Yan, tidak akan menemanimu lagi. Selamat tinggal. Di dalam aula, seorang pria parubaya dengan rambut merah menyala tiba-tiba berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Liu Qingtian dan berbicara dengan suara yang dalam. Lai Yan, Anda berani tidak menghormati wilayah Liu. Melihat ini, Liu Ming langsung berteriak. Huff, meskipun aku selalu bersikap sopan kepadamu, bukan berarti wilayah kebohongan takut padamu. Lai Yan awalnya adalah orang yang pemarah. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Ming, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tidak berbicara omong kosong lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula. Ketika semua orang di aula melihat ini, mereka juga mulai berbisik. Ada juga bisikan menyebar. Dengan Lai Yan yang memimpin, angan-angan Liu Qingtian mungkin akan gagal. Mu Chen juga melirik Liu Qingtian. Namun, dia memperhatikan bahwa yang terakhir masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun, matanya menatap Lai Yan. Namun, tatapannya yang menatap Lai Yan sedingin ular berbisa. Lai Yan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah Anda keluar dari sini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Liu Qingtian menundukkan kepalanya dan merapikan lengan bajunya saat dia berkata dengan ringan. Haha,
Liu Qingtian, meskipun aku agak takut padamu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini kepadaku. Lei Yan dengan jijik tersenyum. Dia memiliki kekuatan tahap tengah tahap roh. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Liu Qingtian, itu akan menjadi lelucon jika Liu Qingtian mengira dia bisa menekannya. Saat dia tertawa, dia langsung melangkah keluar dari aula. Ledakan. Namun, saat Lei Yan melangkah maju, suara teredam yang dalam tiba-tiba bergema dari pintu masuk aula besar. Selanjutnya, semua orang melihat sesosok terbang keluar, menabrak beberapa pilar batu besar di sepanjang jalan, sebelum mendarat di tengah aula besar. Untuk menginstal Puci, ketika sosok itu mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Produk, aula tiba-tiba menjadi kacau. Semua orang memandang Lei Yan, yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Siapa yang bisa melukai tahap tengah tahap roh Lei Yan sedemikian rupa dalam satu gerakan? Murid Mu Feng dan Mu Chen menyusut saat ini. Mereka menatap pintu masuk aula saat rasa tidak nyaman memenuhi hati mereka. Wajah Liu Qingtian masih acuh tak acuh. Namun, sudut mulutnya mengungkapkan sedikit ejekan. Berdesir, berdesir. Tiba-tiba, langkah kaki gemerisik datang dari luar aula. Mendengar langkah kaki, kekacauan di aula langsung menjadi tenang. Tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, sosok tua kurus perlahan muncul di pintu masuk aula. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah tua. Matanya yang cekung seperti mata mayat. Pria tua berjubah abu-abu berdiri di pintu masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Mata keruhnya perlahan menatap semua orang di aula. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangan pucatnya dari lengan bajunya. Dia terbatuk 2 kali dan berkata dengan suara serak, "Hari ini, tanpa izin orang tua ini, siapapun yang meninggalkan tempat ini akan." Pria tua berjubah abu-abu itu maju selangkah lagi. Tekanan energi spiritual tirani yang jauh melampaui pembangkit tenaga spirit stage tersapu seperti badai dari tubuhnya yang bungkuk. Bang, bang, mereka yang terlalu dekat tidak bisa menahan tekanan dan dikirim terbang kembali dengan menyedihkan. Mati. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mengucapkan kata ini, tekanan energi spiritual akhirnya meledak sepenuhnya. Retakan dengan cepat menyebar di tanah aula. Di luar aula, angin kencang bertiup dan awan gelap berkumpul di langit. Aura spiritual di dalam dunia tampaknya telah menjadi kekerasan pada saat ini. Semua orang di aula mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Tangan Mu Feng dengan erat meraih sandaran tangan saat dia menggertakkan giginya. Suara serak keluar dari celah di antara giginya saat bergetar. Liu Jingshan, panggung 3 langit. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.